Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Dikarenakan PMG1 akan segera tamat, silakan Penatua untuk memberikan vote distingan mimin dari judul yang sudah diajukan, dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 2326, Makam Lembah Phoenix Hitam, subscribe Penatua. Lan Ge dan Aomo kembali. Mereka tidak terus mengejar kultivator misterius dengan pakaian hitam, dia terlalu cepat. Kamu dari klan naga, pernahkah kamu mendengar monster seperti itu sebelumnya? Lan Ge bertanya pada Aomo. Dia tidak tahu banyak tentang dunia satwa agung. Tidak, dia bahkan terlihat lebih mengerikan daripada binatang buas. Wajah yang aneh juga, kata Aomo. Dia tidak bisa melupakan wajah itu. Aomo tiba-tiba melihat sekeliling dan menyadari bahwa Xiaoya telah menghilang. Dia berteriak, di mana saudara perempuanku? Seseorang tertawa. Aomo berbalik dan menatap seorang wanita dengan pakaian hitam. Dia berkata dengan dingin, kamu mengambilnya. Kami ingin darah naga yang saleh, semangkuk, kata wanita itu pada Aomo dengan santai. Wajah Aomo menegang dan dia berteriak dengan marah, kurang ajar. Kamu bisa bertanya kepada aku apakah kamu ingin darah naga, aku akan memberi kamu beberapa. Petik 2. Aku ingin darah naga yang saleh, kata wanita itu. Aomo mengerutkan kening, wajahnya keras. Dia mengutuk, kamu tidak memiliki darah saleh leluhurmu, dan sekarang kamu berani meminta beberapa dari naga. Betapa tidak tahu malu, kamu ingin klan naga menghancurkanmu. Petik 2. Kamu bisa menolak, kami akan mengorbankan gadis kecil manusia itu. Jika kami melakukannya, kamu tidak bisa menyalahkan kami, kata wanita itu. Lan Ge berkata, aku pernah mendengar bahwa burung Phoenix hitam itu kurang ajar, tidak ada yang tidak berani mereka lakukan. Mereka dikenal karena praktik semacam itu. Petik 2. Kamu manusia, tutup mulutmu yang kotor, kata wanita itu, menatap Lan Ge dengan dingin. Darky memenuhi udara dan mengelilinginya. Dia berkata kepada Aomo, kamu tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kami membawa gadis itu ke makam lembah Black Phoenix. Jika kamu mengambil terlalu banyak waktu, kami akan menawarkannya sebagai pengorbanan bagi leluhur kami. Petik 2. Aku akan memberikan beberapa padamu, kata Aomo. Dia menarik wajah yang panjang. Xiaoya adalah adik perempuan Lin Feng. Dia memintanya untuk merawatnya, dan sekarang dia terlalu ceroboh dan meninggalkannya sendirian selama beberapa menit. Dia harus memikul tanggung jawab untuk itu. Dia sangat marah. Lan Ge berkata, darah naga yang saleh adalah yang membuatmu naga berbakat. Jika naga kehilangan darah saleh, itu bisa merusak kultivasi mereka. Petik 2. Aku tahu, kata Aomo mengangkat tangannya, tapi aku tidak punya pilihan, untuk ayahku. Lan Ge tercengang. Orang yang disebutnya, ayah, mungkin daimon dari klan dunia. Dia heran, tetapi memahami hubungan mereka sedikit lebih baik. Wanita berpakaian hitam berdiri dan tampak tidak sabar. Dia menginginkan darah secepat mungkin. Siluet muncul di kejauhan dan menutup pada mereka secepat kilat. Aomo, berhenti. Seseorang berteriak. Aomo berhenti bergerak. Dia tampak bahagia dan berkata, ayah. Wanita berpakaian hitam bergerak mundur dan membuka sayapnya. Pedang sedingin es bergerak ke arah wanita itu. Pedang menabrak mata ketiganya. Dia menatap siluet, dia tidak bisa mempercayainya. Orang ini berani mencoba dan membunuhnya tanpa mengatakan apa-apa. Wanita berpakaian hitam tiba-tiba meledak. Suasana dipenuhi dengan pedangki yang menakutkan. Kerumunan di sekitar tercengang dan bergetar. Ayo pergi kuburan lembah Phoenix hitam, kata Lin Feng. Seketika, Aomo meraung dan kembali menjadi naga hitam raksasa. Dia bangkit di udara, Lin Feng di punggungnya. Lan Ge juga melompat ke atasnya. Wanita lain dengan pakaian hitam yang telah menangkap Xiaoya telah tiba di lembah, di sana sangat dingin. Xiaoya gemetaran karena kedinginan dan berkata, kakak, di sini dingin sekali. Di mana kita? Itu adalah makam Phoenix hitam. Ketika burung Phoenix hitam tidak sepenuhnya mati, kita menempatkan jalinan jiwa mereka di sini. Mereka kemudian dapat menyerap kekuatan, vitalitas manusia atau binatang. Ini membantu mereka menjadi lebih kuat lagi, kata wanita itu. Mengapa kamu membawaku ke sini kalau begitu, saudari? Kata Xiaoya. Dia berkeringat dingin, dan ketakutan. Dia terus menghubungi Lin Feng dengan jimat gioknya. Wanita berpakaian hitam itu melirik ke arah jimat di lehernya. Dia meraihnya dan memecahnya. Dia tersenyum dan berkata, adik perempuan, jangan lakukan hal-hal seperti itu. Kakak naga kamu akan datang, ketika dia memberi kami darah, kami akan membawa kamu ke leluhur di lembah. Petik 2. Kakak, mengapa tidak melepaskan aku setelah? Kita akan melihat apakah saudara naga kamu dapat menyelamatkan kamu, kata wanita berpakaian hitam, tertawa sinis. Namun, pada saat itu, wajahnya berubah drastis, ia menjadi pucat pasi. Dia sudah mati. Kamu ingin mati, kata wanita dengan pakaian hitam, tiba-tiba melepaskan niat gelap. Dia meraih Xiaoya lagi dan terus terbang. Xiaoya mengangkat kepalanya, dia ingin pergi,
tetapi dia tidak bisa, dan burung Phoenix memukulnya dengan sayap hitam legam raksasa. Dia batuk darah dan jatuh dari langit. Siluet hitam membawanya pergi. Ki di sekelilingnya sedingin es, dibentuk oleh bayangan Phoenix hitam. Mereka tampak seperti dewa kematian. Segala sesuatu di lembah berbau seperti kematian. Saudaraku, kata Xiaoya. Dia mendarat di tanah, tetapi bayang-bayang terus membawanya pergi. Jimat giok lain muncul di tangannya dan pecah. Lampu muncul di sekelilingnya, patung raksasa muncul dan melindunginya. Bayangan menabrak pelindung. Xiaoya menangis. Dia mengambil banyak jimat jade dan jimat penyebaran. Lin Feng telah membuatkannya untuknya sehingga dia bisa menggunakannya saat dia dalam bahaya. Dia berdoa Lin Feng akan segera tiba. Pada saat itu, Lin Feng ada di punggung Aomo bersama Lan Ge. Lin Feng menggunakan kesadaran salehnya untuk memeriksa daerah tersebut. Dia tampak sangat muram. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Dia berkata, Aomo, cepat. Ya, ayah, kata Aomo. Dia tampak meraung marah. Cahaya gelap melintas di sekitarnya. Beberapa kekuatan darah mengelilinginya dan membuatnya terbang lebih cepat. Seberapa cepat? Lan Ge heran. Naga benar-benar berbakat luar biasa. Luar biasa. Ki memenuhi udara. Lan Ge menatap Daimon. Dia telah melepaskan kekuatan jiwa, dan ki yang tajam yang sepertinya bisa membelah seluruh langit. Pedang yang tajam muncul dari tubuhnya dan melesat melintasi langit. Jiwa Daimon luar biasa, ia bahkan meninggalkan tubuhnya dengan jiwanya. Betapa kuatnya, jiwanya membuatnya tampak seperti dewa. Itu telah menyatu bersama dengan bumi dan langit, tetapi lebih buruk lagi, sepertinya dia bisa mengendalikan bumi dan langit dengan jiwanya, seperti dewa, pikir Lan Ge ketika dia merasakan ki. Dia heran dan terpana, dan energinya melonjak lebih cepat dari Aomo, luar biasa. Makam Black Phoenix Valley berada di kedalaman Black Phoenix. Pedang melesat melintasi langit Phoenix hitam. Banyak orang mengangkat kepala dan mengerutkan kening. Jiwa kultivator yang kuat sedang terbang di langit wilayah mereka. Seseorang berteriak dengan marah, siapa itu? Hentikan dia. Kekuatan jiwa orang itu diserang dan dihancurkan, tetapi pedang itu terus terbang ke arah lembah. Xiaoya telah menggunakan hampir semua jimat giok dan jimat penyebarannya. Dia ketakutan, apakah dia akan mati? Phoenix hitam itu melengking dan mencakar pertahanannya. Itu bisa memakannya dalam satu gigitan. Saudaraku, di masa depan, aku tidak akan bisa tinggal bersamamu lagi. Kakek, aku harap kamu menjadi seorang kultivator yang tak ada taranya. Jaga dirimu baik-baik, bisik Xiaoya, tersenyum sedih dan menutup matanya. Dia memecahkan jimat terakhir yang dia miliki, masih menangis. Apakah dia akan mati? Petik 2. Xiaoya merasakan energi destruktif di sekelilingnya, dia belum mati. Dia membuka matanya dan melihat pedang berputar di sekelilingnya, melindunginya. Saudaraku, apakah itu kamu? Seru Xiaoya. Dia mengenali ki itu. Satu pedang membelai wajahnya. Ki yang hangat. Dia tersenyum lebar dan berkata, aku tahu kamu bisa melindungiku, saudaraku. Bab 2327, Bahaya di Lembah Kuburan, Subscribe Penatua. Di klan Phoenix Hitam, para pembudidaya yang kuat bangkit ke udara dan terbang menuju kuburan lembah Phoenix Hitam dengan marah. Wanita yang telah menculik Xiaoya muncul di langit, matanya berkilau dingin. Apa yang sedang terjadi? Jiwa siapa yang berubah menjadi pedang? Dia terus terbang ke arah lembah kuburan. Pada saat itu, di lembah kuburan, banyak pembudidaya kuat muncul. Anggota Black Phoenix Clan ada di langit, mereka tidak berani pergi ke lembah dengan mudah. Nenek moyang mereka beristirahat dengan tenang di sana. Mereka tidak dapat mengganggu mereka saat mereka berlatih kultivasi untuk hidup kembali. Siapa yang berani menyinggung kita? Kata seorang pria tua pada saat itu. Dia tampak sangat marah. Wanita berpakaian hitam itu muncul di depannya dan berkata, Tetua, ada seorang wanita manusia di lembah. Dia punya teman naga, aku menculiknya karena aku ingin darah naga yang saleh. Aku tidak berpikir aku bisa gagal. Petik 2. Huff, kamu mengambil inisiatif yang dapat menyebabkan masalah bagi kita semua. Pergilah ke lembah sekarang dan selesaikan masalah ini. Kata tetua dengan dingin. Wajah wanita itu menjadi pucat pasi. Tetua, aku tidak mau. Dia tampak ketakutan. Kamu menyebabkan masalah, jadi kamu harus memikul tanggung jawab, masuk sekarang. Kata orang tua itu. Wajah wanita itu bahkan lebih pucat. Itu adalah tempat di mana leluhur mereka beristirahat. Jika ada yang masuk, itu sebagai pengorbanan. Meskipun dia berasal dari klan Phoenix Hitam, tidak ada pengecualian. Bahkan jika anggota Black Phoenix Clan masuk, mereka digunakan sebagai korban dan mati. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia perlahan berjalan menuju lembah. Dia segera melihat beberapa Phoenix hitam ilusi di sekitar Xiaoya, tetapi ada pedang yang melindunginya dan tidak membiarkan jiwa mendekatinya. Wanita dengan pakaian hitam bergerak, sayapnya menghiasi langit. Dia melepaskan binatang buas, dan meledakkan api gelap. Beberapa pedang yang bersinar di sekitar Xiaoya membelah api hitam dengan eksplosif, mengisi udara dengan api. Seekor Phoenix hitam raksasa bergerak menuju Xiaoya.
Pedang di sekitar Xiaoya berubah menjadi pedang raksasa tunggal, pedang Qi memenuhi udara. Cahaya kemasan menyilaukan melesat melintasi langit dan bertabrakan dengan Phoenix hitam. Serangan Phoenix, teriak burung Phoenix hitam, bertabrakan dengan pedang raksasa. Pedang raksasa itu retak, tetapi tubuhnya bergetar. Pada saat itu, Phoenix hitam raksasa tiba-tiba mengelilinginya, dan wajahnya berubah pucat pasi. Tidak, leluhur, aku dari klan Phoenix hitam, teriak wanita itu. Namun, bayang-bayang Phoenix menyerapnya, menggigit setiap bagian tubuhnya ketika asap hitam mengelilinginya. Vitalitas hitam Qi pindah dari Xiaoya. Dia tidak bisa melihat Phoenix hitam lagi, tetapi dia merasa sedingin es. Dia melihat banyak bayangan Phoenix di atas kepalanya, menatapnya dengan dingin. Mereka bisa menelannya dalam satu gigitan kapan saja. Kakak, teriak Xiaoya dengan cemas. Pedang di sekitarnya semakin lemah dan semakin lemah. Anggota Black Phoenix Clan memandang dengan marah. Orang-orang di lembah itu harus mati. Ketika leluhur menjadi kuat dan kembali, mereka akan mengelola klan, kata si tetua dengan sungguh-sungguh. Mata burung Phoenix lainnya berkilauan. Bisakah leluhur kembali dan mengelola klan? Mereka tiba-tiba mendengar nyanyian naga. Aomo meluncur ke depan, Qi-nya melonjak. Anggota klan Phoenix hitam yang berada di langit di atas lembah tiba-tiba menatap ke kejauhan dan berteriak, berhenti. Kultivator yang kuat bangkit di udara. Lin Feng melepaskan kekuatan pedang lagi, langsung memotong beberapa dari mereka. Betapa kurang ajarnya, teriak seorang Saint Emperor dengan marah. Dia bangkit lebih tinggi di udara dan berubah menjadi Phoenix raksasa. Dia membuka mulutnya dan meledakkan api sambil melemparkan dirinya ke Lin Feng. Aomo membuka mulutnya dan menghembuskan api hitam, kobaran api bertabrakan. Pada saat yang sama, Lin Feng terus terbang bersama. Phoenix hitam mengangkat cakarnya, seorang manusia berani menyerang mereka. Dia ingin mati. Mati. Lin Feng tampak seperti dewa. Dia mengangkat tinjunya dan menabrak lawannya. Tulang hancur seperti batu pecah, darah memercik dan kemudian menyembur keluar. Aomo meraung penuh kemenangan saat Lin Feng terus terbang. Para pembudidaya kuat di langit di atas lembah heran dan marah. Dia datang untuk menyebabkan masalah. Seseorang melepaskan Qi mereka untuk menghentikannya, tetapi tetua itu berkata, jika dia pergi ke lembah, leluhur akan membawanya. Ya, tetua, orang itu mengakui, dan mereka menyaksikan Aomo terbang melewati kerumunan. Kakak, teriak Xiaoya ketika dia melihatnya. Bayangan mulai menggigit tubuhnya. Kencing, teriak Lin Feng dengan marah. Dia langsung menghilang. Suara-suara dari suaranya menggulung lembah dan menghancurkan bayangan yang lebih lemah secara instan. Fiu, Lin Feng mendarat di sebelah Xiaoya dan mengambil napas dalam-dalam. Wajah Xiaoya pucat pasi, dia sangat lemah. Lin Feng menggendongnya dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, saudaraku, kata Xiaoya. Dia ketakutan, tapi dia merasa baik dalam pelukan Lin Feng. Lin Feng menempatkannya di sebelah Aomo dan berkata, bocah kecil, lindungi dia. Jangan khawatir, tidak ada dari mereka yang akan menyentuh Xiaoya, kata Aomo, dengan dingin menatap bayangan. Ada banyak bayangan Phoenix, semuanya adalah jiwa-jiwa yang mati. Di gua di lembah, seekor Phoenix hitam menjadi semakin berbeda, mengembun sendiri, berbaring di sana dan menyerap vitalitas dan Qi. Pada saat itu, dia membuka matanya. Lin Feng mengingat jiwanya ke dalam tubuhnya dan menatap langit, melepaskan kekuatan Dewa Dao yang tidak menyenangkan yang memenuhi udara. Phoenix hitam memekik dan melemparkan diri ke arah Lin Feng. Sebuah pusaran muncul di sekitarnya, membentuk lubang hitam untuk mengelilingi bayang-bayang Phoenix hitam itu. Mereka berjuang untuk membebaskan diri. Namun, pusaran itu menjadi semakin kuat dan tak terhentikan. Bayangan Phoenix hitam ditarik ke dalam, dan pada akhirnya menghilang. Lin Feng menyerap mereka dan terus bangkit di udara. Semakin banyak jiwa yang hancur berkumpul menuju Lin Feng, tapi dia terus menyerap mereka. Kekuatan menyerapnya sangat mencengangkan. Gumam Lan Ge ketika dia melihat itu, kagum. Sebuah titik hitam muncul di kejauhan dan menuju ke Lin Feng. Wajah Lin Feng menegang. Kedua mata hitam pekat itu menakutkan. Tidak buruk, Qi darah yang sangat kuat, kata pendatang baru dengan dingin. Lin Feng memiliki kesan dia berakhir di jurang neraka. Banyak bayangan Phoenix hitam muncul di sekitarnya, menatap Lin Feng tanpa belas kasihan. Bawa dia, kata sebuah suara dengan dingin. Semua Phoenix hitam pindah ke Lin Feng. Kesadaran salehnya bersinar, dan jaring cahaya muncul di sekelilingnya sebelum dia menghilang. Dia muncul kembali di depan bayangan dan menggunakan teknik punces kuno, menghancurkan bayangan dalam sekejap mata. Namun, Lin Feng masih merasa tidak aman. Semakin banyak Phoenix hitam terbang ke arahnya. Mati, kata Lin Feng dengan dingin. Niat kematian tersapu dan pergi, mengelilingi Phoenix hitam. Satu lagi jatuh mati dari langit. Qi Lin Feng menjadi semakin menakutkan, tetapi burung Phoenix hitam memiliki angka. Lin Feng tidak bisa melawan mereka selamanya. Bukan. Kekuatan macam apa itu? Setelah lama, Lin Feng masih berjuang melawan burung Phoenix hitam.
Ki-nya melayang di sekitarnya. Petir bergemuruh di mana-mana, atmosfernya bergelombang dengan gelisah. Sebuah tangan hitam pekat bergerak menuju Lin Feng. Lin Feng melepaskan kekuatan pedang. Namun, tangan raksasa itu tampak seperti ilusi. Pedang itu tidak menembus apa-apa dan begitu kekuatan pedang telah lewat, tangan itu menjadi material lagi. Lin Feng mundur. Beberapa burung phoenix hitam menyerangnya dari belakang. Dia menarik wajah yang panjang. Tidak heran para anggota klan phoenix hitam telah membiarkannya datang ke lembah. Itu sangat berbahaya. Bab 2328, Asein. Subscribe Penatua. Tangan raksasa bergerak menuju Lin Feng. Lin Feng tidak punya waktu untuk berpikir, ia harus bertindak cepat. Dia melepaskan kekuatan yang menindas, sebelum berubah menjadi pedang tajam yang sepertinya bisa melukai apapun, dan bergerak ke arah burung phoenix hitam. Tangan hitam pekat itu menabrak pedang dan membuatnya gemetar hebat. Pedang menjadi terdistorsi. Tangan raksasa itu terus bergerak. Kemarilah, kata sebuah suara keras. Pedang raksasa sedang diarahkan ke sesuatu. Pedang raksasa yang Lin Feng muncul di gua yang gelap. Di depannya ada dua mata hitam pekat raksasa. Itu adalah siluet phoenix kuno, bermartabat dan agung. Di dunia luar, Lan Ge dan yang lainnya masih bertarung melawan phoenix hitam. Lan Ge tercengang. Seekor phoenix hitam raksasa telah muncul di depannya. Itu tampak seperti dewa phoenix. Phoenix hitam di sekitar sepertinya mendengarkannya. Kita harus pergi secepat mungkin, ada beberapa komandan phoenix hitam di sekitar aku. Teriak Lan Ge. Aomo menatap ke kejauhan tempat Lin Feng menghilang. Di mana ayahku? Xiaoya tampak sangat khawatir dan mengepalkan tangannya. Lin Feng telah menghilang. Dia berharap dia baik-baik saja. Kami tidak bisa mengambil risiko. Kita harus melakukan sesuatu, orang-orang di langit di atas juga tidak ramah, kata Lan Ge, bergerak ke arah lain. Petir muncul di sekelilingnya. Bayangan phoenix hitam yang lebih lemah tidak bisa mendekati dia, jika mereka melakukannya, mereka langsung hancur. Aomo berteriak dengan marah dan memakan beberapa burung phoenix hitam dalam satu gigitan. Ayah! Ayo pergi. Kamu harus pergi, akan lebih sulit baginya jika kamu tinggal di sini. Kamu tidak bisa membantunya, teriak Lan Ge. Aomo berteriak dengan marah, tidak, bantu aku merawat saudari Xiaoya, aku akan pergi ke ayahku, terima kasih. Kata Aomo, meninggalkan Xiaoya ke Lan Ge. Lan Ge kaget, tapi dia mengagumi tekad Aomo. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, serahkan padaku. Lan Ge meletakkan lengan bajunya di sekitar Xiaoya, dan Aomo berkata, terima kasih. Aomo meraung dan terbang ke kedalaman lembah. Dia berguling dengan cakarnya dan terus menghancurkan bayang-bayang phoenix hitam. Naga yang gila, Lan Ge menoleh dan merawat Aomo. Lembah itu sangat besar. Orang yang baru saja menyerang Lin Feng adalah monster yang menakutkan. Aomo dan Lan Ge sama-sama merasakan energinya. Mungkin itu adalah jiwa Raja Phoenix, seorang komandan jenderal. Pergi, teriak Lan Ge dengan marah, dia meludahkan petir dan menghancurkan burung phoenix hitam di depannya, terus terbang. Lampu biru muncul di mata ketiga dan kilat terus merusak sekelilingnya. Di gua, Lin Feng menghadap bayangan. Dia masih memiliki bentuk pedang. Apa kekuatan jiwa yang kuat, pikir Lin Feng, terkesan. Bayangan yang menakutkan berkata, kamu pikir kamu bisa menghindari teknik Sein? Apakah kamu pikir itu mungkin? Akui kesetiaan kepada aku sekarang. Petik 2. Matanya tampak lebih dingin. Phoenix hitam terbang menuju pedang raksasa, mencoba menghancurkannya. Di pedang yang menakutkan bersenandung, pedang itu seperti bisa memotong apa saja. Phoenix hitam di sekitar meledak, dan Lin Feng berteriak menantang, ayo. Bayangan Phoenix menjadi lebih berbeda. Dia tidak terlihat buram lagi saat dia muncul di depan Lin Feng. Phoenix ini memiliki banyak mata yang samar-samar terlihat. Dia mengerutkan kening dan menatap Lin Feng. Dia berkata dengan dingin, di mana kita? Lin Feng tahu bahwa makhluk yang menakutkan itu adalah seutas jiwa Sein. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan penuh dari Sein, dia tahu dia tidak bisa melawan hal seperti itu. Setidaknya, tidak di dunia ini. Duniaku, balas Lin Feng dengan dingin. Dia memadatkan kekuatan yang mengelilingi mereka. Di dunianya sendiri, kekuatan Lin Feng jauh lebih kuat daripada di dunia luar. Itu dunianya, dia adalah dewa di sini. Aku tidak bisa menggunakan energi kosmik di sini. Phoenix hitam itu heran dan terguncang, menatap Lin Feng. Bagaimana mungkin seorang kultivator yang memiliki level lebih rendah membawanya ke dunianya sendiri? Bahkan jika itu duniamu, aku masih akan menyerap kekuatanmu. Kata burung Phoenix hitam tiba-tiba. Dia membuka mulutnya. Wajah Lin Feng membeku. Banyak mata Phoenix hitam menjadi lebih cerah, orang ini juga menyerap Phoenix hitam. Mati. Lin Feng melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan dewa, pedang mengerikan yang mengandung kekuatan kematian melesat di langit. Kematian mengelilingi tubuh lawannya. Semua mata Phoenix hitam menakutkan menatapnya dengan intensitas yang menakutkan. Masuk, menuntut sebuah suara. Lin Feng dikelilingi oleh kekuatan gelap. Banyak paruh tajam melaju ke arahnya.
Lin Feng bergeser dan mengkloning dirinya sendiri. Semua klonnya melintas ke arah lawannya. Pada saat yang sama, kekuatan dewa meningkat. Sepasang mata muncul di tubuh nyata Lin Feng. Dia meninju di depannya. Kekuatan itu langsung menghancurkan beberapa paruh dan mata. Kamu tidak bisa melarikan diri. Jutaan cakar bergerak ke arah Lin Feng. Lin Feng merilis lampu penyebaran untuk membungkus tubuhnya. Dia melihat cakar Phoenix hitam merobek tirai cahaya. Sebagai imbalannya, seekor binatang yang menakutkan bergerak ke arah lawannya. Dia ingin menyerap Phoenix hitam. Lin Feng mengerang dingin. Sebuah kapak raksasa muncul di atasnya, dan dia berubah menjadi bayangan ketika ki senjata tajam memenuhi udara. Jiwa Phoenix yang tersebar pecah. Setelah memasuki dunia Lin Feng, mereka tidak bisa berbuat banyak. Tirai cahaya rusak, paruh tajam terus bergerak ke arahnya. Teknik ruang kosong besar, kata Lin Feng. Lawan bergerak kacau di dunianya. Dia menghilang dan muncul kembali. Ada 9 naga di sekelilingnya, mereka semua membuka mulut dan menarik semua burung Phoenix hitam. Tapi makhluk gelap itu hanya mengerutkan kening, yakin bahwa Lin Feng tidak akan bisa bertahan lebih lama. Di mana dia, pikir Lin Feng. Jantungnya berdebar kencang. Semua pasang mata tampak sama. Meskipun lawannya tidak bisa menggunakan energi kosmik di sana, itu sedikit berubah, dia masih bisa menyerap Lin Feng jika dia mau, kemudian mengunyahnya dan menghancurkannya. 9 kata, kata Lin Feng. 9 kata dari mantranya muncul dan melayang di sekitarnya. Pedang tajam yang menyeramkan muncul di tangannya. Api hitam bergerak ke arah musuhnya. Lin Feng juga merilis pedangnya. Energi terus meledak dan mengamuk di udara. Mati. Kedua pedang itu berubah menjadi asap kematian. Lin Feng tiba di atas musuhnya dan memotongnya dengan kekuatan pedang. Sejumlah tangan yang luar biasa segera muncul dari tubuh lawannya dan meraihnya. Phoenix ingin melumpuhkannya dan menyerapnya. Betapa menyakitkan. Lin Feng memiliki kesan dia sedang dipotong oleh pedang yang tajam. Wajahnya memucat. Kamu akan menjadi bagian dari diriku, kata suara itu dengan dingin. Mata Lin Feng tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan Raja Iblis. Pedang Roh Kudus muncul di sekitarnya dan mengiris tangan yang memegangnya. Tubuh Lin Feng menjadi lebih tajam. Dia menatap mata lawannya. Banyak burung Phoenix hitam bergerak ke arahnya. Namun, kekuatan Dewa Lin Feng menyapu semua yang ada di sekitarnya. Pedang Dewa memotong setiap dan jalan kuno muncul, Lin Feng bisa memanfaatkannya. Bab 2329, Menyerap. Subscribe Penatua. Lin Feng menatap mata lawannya. Lawan itu juga dengan rakus menatapnya. Lin Feng memiliki kesan bahwa matanya terkoyak oleh jarum dan pisau. Dia menutup matanya dan melepaskan kekuatan kutukan yang tajam. Sebuah tangan hitam raksasa bergerak menuju Lin Feng. Namun, Lin Feng mendesak ke depan dengan keinginan gigih, dia tidak tersentak sama sekali. Dia bisa memotong semua Phoenix hitam yang mencegahnya bergerak ke depan. Pedang Lin Feng akhirnya tiba di depan mata musuhnya, menghilang ke dalamnya. Mata itu mulai berdarah. Bagaimana mungkin? Lin Feng bersumpah, sedikit terkejut. Sejumlah besar tangan mengelilinginya. Lin Feng memiliki kesan dia perlahan-lahan diserap ke dalam tubuh musuhnya. Vitalitas dan ki-nya diserap perlahan, sedikit demi sedikit. Dia bisa merasakan bahwa jiwanya bergetar. Tidak, teriak Lin Feng. Bagaimana jiwanya dihancurkan di dunianya sendiri. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, itu sia-sia, jiwanya bergetar, ki-nya semakin lemah. Semua makhluk itu adalah jiwa tanpa tubuh di kuburan lembah Black Phoenix, pikir Lin Feng. Di dunia rohnya, kekuatan dewanya meraung dengan kekuatan unsur. Ini duniaku, aku dewa di sini. Kenapa kekuatanku bisa diserap, pikir Lin Feng. Dia berusaha mendorong hubungannya dengan dunianya sendiri ke tingkat selanjutnya. Aku juga menggunakan energi kosmik yang menyerap. Aku bisa mengendalikan dunia itu, aku bisa membuat dunia ini berubah menjadi dunia yang menyerap, pikir Lin Feng. Atmosfer sepertinya meledak dengan guntur, bergetar semakin keras. Dia membuat kekuatan dunianya berubah menjadi kekuatan penyerap, tetapi ki-nya terus melemah. Namun, saat ki-nya melemah, ia menjadi semakin bertekad. Itulah harapan terakhirnya, jika dia kalah, dia akan mati. Aku mengendalikan kekuatan bumi dan langit, dari 10.000 hal penciptaan. Siapa yang bisa menyerap aku? Dunia ini adalah milikku, pikir Lin Feng. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri, dia merasa semakin bertekad. Keinginannya bisa memperkuat dunianya. Beberapa kekuatan patah, sangkar kekuatan penyerap muncul di sekitar Phoenix hitam. Seketika, bayangan hitam raksasa menjadi berhati-hati. Tidak, bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Kata suara itu dengan dingin. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Menyerap, teriak Lin Feng dengan marah. Ki yang tidak menyenangkan dan mengerikan mulai bangkit saat dia dengan sempurna mengendalikan dunianya. Kelompok Phoenix hitam menjadi lebih kecil dan lebih kecil saat dia menyerap semuanya. Pusaran hitam legam yang menakutkan muncul. Phoenix hitam besar menghilang ke pusaran, dan Lin Feng muncul kembali. Ki-nya bergetar hebat, berbahaya sekali. Dia hampir sepenuhnya terserap.
Musuhnya hanyalah jiwa, bukan Sein, tetapi masih bisa menyerapnya. Lin Feng mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia merasa semakin terhubung dengan dunianya sendiri, kekuatan dewanya juga semakin kuat. Jiwanya semakin menyatu dengan dunianya sendiri setiap hari. Jika dia menjadi kuat di dunianya sendiri, dia juga menjadi lebih kuat di dunia luar. Jika suatu hari dia bisa menggunakan kekuatan dewa untuk mengendalikan dunia luar juga, itu akan luar biasa. Lin Feng duduk bersila dan kinya perlahan menjadi tenang lagi. Dia telah menggunakan banyak energi untuk menyerap makhluk yang menakutkan itu. Waktu berlalu, Lin Feng sepenuhnya mengasimilasi makhluk itu dan kemudian menggunakan tulisan suci evolusi untuk memodifikasi kekuatan itu. Dia merasakan kekuatan mendasar dari orang suci lainnya dengan cara ini. Lin Feng mengaktifkan kitab suci evolusi surgawi. Kesadarannya mengandung segala macam kekuatan. Berbagai jenis kekuatan secara bertahap menjadi miliknya. Lin Feng hanya memiliki satu hal dalam pikiran, menjadi lebih kuat. Lin Feng berada di dunianya sendiri dan lupa waktu. Di dunia luar, Lin Feng dimakamkan di gua. Aomo ada di sana dan melindungi gua. Seekor naga sale raksasa di sebelah Lin Feng. Tidak ada yang bisa mendekati gua. Dia berdarah, darah naga yang saleh, tetapi dia tampak waspada dan dia mengawasi burung-burung Phoenix hitam dengan dingin. Di sekitar Aomo, ada banyak bayangan Phoenix hitam yang hancur. Burung Phoenix itu hampir tampak nyata, seolah-olah mereka memiliki tubuh asli. Banyak Phoenix hitam menatap Aomo, ingin menghancurkannya. Seekor Phoenix hitam menjerit dalam kebencian, dan Aomo langsung meraung. Lin Feng mungkin masih bertarung di dunianya sendiri, dia tidak bisa membiarkan siapapun menyerang tubuh nyata Lin Feng. Masih ada banyak pembudidaya di langit di atas lembah, menatap ke bawah. Seorang lelaki tua berkata, naga iblis secara mengejutkan mengambil risiko karena manusia. Jarang, sayangnya, dia memutuskan untuk pergi ke wilayah terlarang Black Phoenix Clan, dan dia akan mati. Petik 2. Tetua, dia belum keluar. Mungkinkah kecelakaan terjadi? Petik 2. Huff, ada banyak sekali leluhur di lembah itu. Mereka mungkin sudah menyerapnya, dengus si tua dengan dingin. Di luar klan Phoenix Hitam, beberapa orang muncul, termasuk klan Ge dan Xiaoya. Kakak Lan Ge, cepatlah, aku khawatir dengan kakakku. Kata Xiaoya, dia sangat khawatir, jadi dia meminta bantuan Lan Ge. Lan Ge tahu bahwa dia tidak bisa berbuat banyak sendirian melawan klan Phoenix Hitam. Tetapi selama hari-hari ini, semakin banyak orang yang memiliki perjanjian dengan Mu Sanzi telah muncul di sana. Lan Ge merasa sedih untuk Xiaoya, jadi dia meminta bantuan beberapa orang. Total ada 6 orang, Lan Ge, Hua Qianyu, Qi Lianshan, Xiaoya, dan 2 lainnya, yang satu gemuk, sangat gemuk, dan yang terakhir adalah wanita yang sangat cantik yang tampak lembut dan tenang. Ketika mereka tiba di wilayah klan Black Phoenix, beberapa anggota klan naik ke udara dan berkata, siapa kamu? Pergi, teriak Qi Lianshan dengan marah, terus berjalan ke depan. Para anggota klan Black Phoenix meringis. Beberapa orang berani dengan sombong di wilayah mereka. Mereka terlihat sangat kuat, meskipun ini klan Phoenix Hitam di sini, kata seorang kultivator dengan dingin. Namun, pada saat itu, kilat menyilaukan muncul dan salah satu anggota klan Phoenix Hitam meledak dan menghilang. Yang lain semua mendesis dan melepaskan ki mereka. Pergi, kamu brengsek, teriak Qi Lianshan. Dia mengeluarkan tongkat kayu dan menyerang kerumunan, udara meledak dengan kekuatan serangannya. Beberapa anggota klan Phoenix Hitam meledak dan mati. Bestial Ki bangkit. Namun, kelompok 6 terus bergerak maju, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Guntur mengguncang bumi dan langit. Orang-orang dari klan Phoenix Hitam memiliki kesan bahwa klan mereka akan dihancurkan. Itu bahkan mulai menghujani darah ketika anggota mereka terbunuh satu demi satu di langit. Anggota klan yang lebih lemah tiba-tiba ketakutan. 6 orang datang untuk membunuh anggota mereka. Sombong sekali. Bab 2330, berjuang melawan klan Phoenix Hitam, subscribe Penatua. Lan Ge, Qi Lianshan, dan yang lainnya melanjutkan. Mereka sangat kuat. Selain orang suci, siapa yang bisa bersaing dengan orang-orang seperti itu? Orang-orang suci jarang terlibat dengan massa sehingga mereka memiliki lebih sedikit musuh. Itu bahkan lebih mengerikan ketika orang-orang seperti mereka bergandengan tangan. Itulah sebabnya mereka berani pergi ke Pit of Hell of Supreme Agung bersama-sama, tanpa meminta bantuan orang suci. Orang-orang itu bangga dan sombong karena mereka memenuhi syarat untuk menjadi seperti itu. Selain Xiaoya, 5 lainnya tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, kecuali orang suci. Mereka dapat menghancurkan siapa saja yang bukan orang suci dengan sangat mudah, dan dapat membantai jutaan orang dengan cepat. Semakin banyak pembudidaya yang kuat dari klan Phoenix Hitam muncul. Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa tidak peduli seberapa kuat para pembudidaya yang mereka kirim, musuh mereka masih lebih kuat. Selain Xiaoya, yang lain terlalu menakutkan, terutama ketika mereka bersama. Sangat cepat, ke-6 tiba di dekat lembah.
Banyak pembudidaya yang kuat melihat mereka tiba. Mereka terpana, terutama tetua, yang menyaksikan mereka dengan dingin. Orang-orang ini sangat kuat. Tetua memecahkan beberapa hal dan bergerak menuju kelompok 6, berteriak, siapa yang berani membunuh orang-orang dari klan Phoenix Hitam? Orang-orang yang ingin menyelesaikan akun denganmu. Teriak Lan Ge dengan dingin. Petir muncul di langit dan turun. Keluarga Phoenix Hitam klan ketakutan. Beberapa orang yang lebih lemah mati seketika. Lan Ge adalah seorang kultivator dari kuil guntur. Kekuatan petirnya menakutkan dan agresif, dan dia senang menggunakannya. Dia juga memahami Celestial Thunder Daw ke tingkat maksimum. Mati. Lan Ge terbang ke depan, bermandikan cahaya. Dia tampak seperti dewa guntur yang menakutkan. Jutaan baut kilat bertiup ke segala arah. Sekelompok burung Phoenix mati seketika. Semua anggota klan Phoenix Hitam memiliki ekspresi yang sangat buruk. Level maksimum Daw. Orang-orang ini menakutkan. Sang tetua tercengang. Dari mana orang-orang ini? 5 orang membunuh anggota klan Phoenix Hitam satu demi satu. Tetua berteriak dengan marah, tetua kita yang agung adalah seorang Saint. Kamu mau mati? Saint, teriak Lan Ge dengan dingin. Distrik hewan Phoenix Hitam tidak kuat. Itulah sebabnya kamu terjebak di sini, di luar lubang neraka kuno tertinggi. Kasihan kamu. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan tempat yang lebih baik. Kamu sangat lemah. Orang-orang bahkan tidak merasa ingin menghancurkan kamu, meskipun mereka bisa. Kultivator terkuat kamu adalah setengah Saint paling banyak. Petik 2. Tetua klan Phoenix Hitam mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, bahkan jika dia hanya setengah Saint, dia dapat dengan mudah membunuhmu. Kamu serangga kecil di matanya. Apakah begitu? Kita akan lihat, kita bersedia menantang setengah suci. Kata Cilian San dengan geram. Udara di sekitarnya meledak saat dia mengatakan itu. Kamu, betapa kurang ajarnya. Teriak tetua klan Phoenix Hitam. Betapa tidak tahu malu orang-orang itu untuk datang dan membunuh mereka. Namun, meskipun dia kuat, dia sendirian, dan dia tidak bisa bertarung melawan para penanam top dari lapisan Sengdi. Mereka memiliki banyak kaisar Saint di klan, tetapi mereka jauh lebih lemah daripada 5 orang ini karena dao mereka belum mencapai tingkat maksimum. Kaisar suci yang daunnya telah mencapai tingkat maksimum lebih kuat. Ada lebih sedikit Saint Emperors dengan dao pada level maksimum dari sains di dunia. Tapi sekarang, beberapa telah muncul bersama di sini, di wilayah distrik hewan Phoenix Hitam. Kurang ajar. Jadi apa? Kata Lan Ge. Sang tetua berkata dengan dingin, kamu berasal dari pengadilan kekaisaran benua 9 awan, kamu ingin pergi ke lubang neraka kuno tertinggi. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu adalah sekelompok bajingan jahat. Kami membenci kamu, sembur Lan Ge dengan dingin. Mereka semua melepaskan kekuatan dao mereka. Udara mulai berdenyut dengan kekuatan. Setelah waktu yang singkat, tetua adalah yang terakhir yang tersisa. Anggota lain dari klan Phoenix Hitam semuanya mati. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Sangat cepat, pria tua itu dikelilingi oleh 5 pembudidaya, dan gemetaran. Dia akhirnya mengerti apa artinya takut. 5 orang Dao Wheels itu mengerikan, mereka hidup dengan mesin pembunuh. Akhirnya, aura yang kuat mulai memenuhi udara. Itu berisi kekuatan Saint. Pada saat yang sama, beberapa utaski yang lebih lemah muncul, masih menjadi milik lapisan Sengdi. Orang suci kita ada di sini, dan kamu tidak berhenti. Teriak tetua dengan gila. Mati, geram Lan Ge. Kekuatan Dao 5 orang bergerak ke arahnya. Dia menjerit dan mati, dia bahkan tidak bisa bertahan sampai Santo datang. 3 burung Phoenix yang menakutkan tiba dan menatap Lan Ge dan yang lainnya dengan panas. Kalian semua ingin mati, kata Phoenix terkuat, matanya tajam seperti pedang. Di kuburan lembah Black Phoenix, Aomo masih ada di sana, berjuang melawan bayang-bayang Phoenix seolah-olah dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Aomo masih berdarah, banyak sisik yang terkelupas kulitnya. Luka-luka itu terbakar. Ayah, tunggu sebentar. Kamu akan menang. Aku di sini untuk melindungimu. Teriak Aomo, melihat sekeliling. Bayangan Phoenix hitam menjauh. Ki muncul dari gua. Itu pasti Ki ayahnya. Beberapa hari telah berlalu, dia mungkin menang. Jika itu bukan Ki ayahnya, maka itu adalah. Bocah kecil, terima kasih atas kerja kerasmu, kata suara yang akrab. Aomo tidak bisa menahan perasaan lega. Air mata muncul di matanya, ayahnya telah menang. Guntur mulai bergulir. Aomo jatuh dari langit dan jatuh ke tanah, tetapi matanya masih terbuka. Dia tampak bertekad. Dia perlahan menutup matanya dan menyusut menjadi naga kecil. Lin Feng melepaskan diri dari gua yang telah runtuh dan melintas di sebelah Aomo. Dia berjongkok dan meletakkan tangannya di tubuh Aomo, melepaskan kekuatan hidup dan membantu Aomo pulih. Mata Aomo berbinar, dia membukanya, tersenyum ketika dia berteriak, "Ayah." Bocah kecil, kamu perlu istirahat. Lin Feng tersenyum. Tubuh Aomo menghilang. Lin Feng mengangkat kepalanya dan melepaskan kekuatan dewa, matanya menjadi hitam. Dia melepaskan kekuatan iblis untuk mengelilingi Phoenix hitam yang mati. Setelah itu,
Dia bangkit di udara. Dia mengulurkan tangannya dan menyerap Phoenix hitam yang mati. Sangat cepat, tidak ada burung Phoenix hitam mati yang tersisa. Dia kemudian terus naik ke udara. Banyak nuansa Phoenix hitam bergerak ke arahnya, tetapi dia menghancurkan semuanya. Lin Feng sudah menyerap Phoenix hitam tertua. Meskipun ada banyak Phoenix hitam di lembah, ketika dia harus pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika mereka mencoba, mereka mati total. Sangat cepat, Lin Feng muncul di luar lembah dan melihat kerumunan. Lan Ge, Hua Qianyu, dan yang lainnya. Lin Feng tampak terpana. Kakak, teriak Xiaoya. Lin Feng tersenyum padanya. Lan Ge dan yang lainnya bertempur melawan beberapa Phoenix hitam menakutkan. Xiaoya juga ada di sana, mereka telah melindunginya, dan kembali untuk menyelamatkannya. Orang-orang seperti itu langka. Xiaoya, kata Lin Feng, bergerak ke arahnya secepat kilat. Beberapa burung Phoenix hitam ingin menghentikannya, tetapi dia membunuh mereka secara instan, mereka tidak dapat menahan satu serangan pun. Mereka semua mati dan jatuh dari langit. Bab 2331, Kandang Kegelapan, Subscribe Penatua. Ketika Lan Ge melihat Lin Feng, matanya berkilauan. Daimon dari klan dunia telah dipenjara di makam Black Phoenix Valley dan berhasil keluar hidup-hidup, aman dan sehat. Itu mengesankan. Saudaraku, kata Xiaoya, tersenyum lebar. Dia sangat senang dan lega melihat Lin Feng aman dan sehat. Dia sangat khawatir bahwa sesuatu bisa terjadi pada Lin Feng. Untungnya, dia sangat kuat dan berakhir dengan baik. Seekor Phoenix hitam meledak, Lin Feng muncul di sebelahnya. Dia melihat pertempuran, 5 orang melawan 3. Lan Ge dan yang lainnya memiliki beberapa senjata yang menakutkan, dan ada setengah Sein di klan Phoenix hitam, sementara 2 lainnya juga sangat kuat. Mereka mungkin pejabat tinggi di klan Phoenix hitam. Lin Feng telah mendengar bahwa klan Phoenix hitam telah melemah untuk waktu yang lama. Mereka bahkan tidak memiliki orang suci sejati. Tidak heran mereka berada di pinggiran pit neraka kuno tertinggi. Lubang neraka kuno tertinggi adalah salah satu dari 7 wilayah terlarang, sangat berbahaya, dan Qi di sini tidak baik sama sekali. Klan Sage penguasa suci tidak ingin menetap di tempat-tempat seperti itu, dan orang-orang yang datang ke sini biasanya sangat kuat dan ingin pergi ke lubang neraka kuno tertinggi. Lin Feng menjaga Xiaoya di sebelahnya. Lan Ge tidak bisa bertarung dengan baik karena dia harus merawatnya. Dengan senjata kuat mereka bisa menghadapi musuh dengan lebih mudah. Kultivar Black Phoenix klan terkuat adalah setengah Sein. Hua Qianyu dari kuil suara surgawi dan pria gemuk itu bertarung melawannya. Hua Qianyu memiliki sitar iblis langit, senjata yang mematikan. Anggota lain dari klan Phoenix hitam yang mencoba untuk terlibat terbunuh seketika, tidak mampu bersaing dengan gelombang suara itu. Pria gemuk itu juga punya senjata yang menakutkan, sebuah mangkok. Ketika dia membelai mangkuknya, gelombang suara yang menakutkan membuat udara meledak di sekitarnya, dan jiwa lawannya terus pecah. Itu adalah senjata yang menyerang jiwa musuhnya. Senjata Sein tingkat menengah. Lin Feng melirik Hua Qianyu dan senjata pria gemuk itu. Mereka mengandung kekuatan Sein, meskipun itu tidak menakutkan dan menindas seperti kekuatan Qin Shan. Di dunia yang lebih rendah, benua 9 awan, Science Weapons dianggap sebagai harta yang tiada taranya. Senjata semacam itu dapat menghancurkan atau melindungi klan suci kuno. Bahkan klan seperti klan Guntur Deva Mara menganggap senjata seperti itu tiada bandingnya. Tetapi di pengadilan Kekaisaran Benua 9 Awan dan Dunia Satu Agung, senjata semacam itu tidak dianggap tiada bandingannya. Mereka juga dibagi ke dalam berbagai kategori. Klan Ge dan yang lainnya berasal dari kuil dan klan yang kuat, dan mereka menggunakan senjata tingkat menengah. Mungkin mereka memiliki kartu truf lainnya, tidak ada yang tahu apakah mereka memiliki senjata Sein tingkat tinggi atau tidak. Orang-orang itu adalah anggota inti di kuil dan klan, keturunan para pembudidaya yang menakutkan seperti Qiong Jiutian. Memiliki senjata Sein tingkat tinggi adalah sesuatu yang sangat mungkin bagi orang-orang seperti itu. Kali ini, mereka datang untuk lubang neraka kuno tertinggi yang misterius. Tentu saja, apakah mereka memiliki senjata atau bukan hal yang paling penting. Lin Feng sangat tersentuh oleh fakta bahwa mereka membantunya. Setengah Sein sangat kuat. Hua Qianyu dan pria gendut itu menggunakan senjata Sein tingkat menengah dan mereka memungkinkan mereka untuk bersaing dengannya, tetapi mereka tidak memiliki keuntungan. Hal terbaik adalah menyingkirkan 2 yang lain terlebih dahulu, pikir Lin Feng. Qilian Shan dan wanita yang terlihat ramah itu bertarung melawan 2 burung Phoenix hitam raksasa. Lin Feng menyadari Qi wanita itu tampak akrab. Dia pasti dari Life Shrine, pikir Lin Feng. Qi memenuhi udara, dan Xiaoya menghilang. Dia adalah daimon dari klan dunia, dia bisa menggunakan kekuatan dunia jika dia mau. Tidak ada yang terkejut melihat bahwa klan dunia memiliki pembudidaya yang sangat kuat, ada banyak legenda tentang mereka di pengadilan Kekaisaran Benua 9 Awan. Lin Feng mengirim Xiaoya kembali ke dunianya yang kecil sehingga dia tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Sosoknya berkedip-kedip dan dia melemparkan dirinya ke salah satu Kaisar Sein, burung Phoenix hitam melawan siapa Qilian Shan bertempur. Aku datang, kata Lin Feng. Qilian Shan pindah kembali.
Lin Feng menatap Phoenix hitam dengan dingin. Masuk, kata Lin Feng dingin. Musuh memiliki kesan ruang dan waktu berubah, dia muncul di dunia kegelapan. Dia melirik, tetapi tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia hanya melihat mata Lin Feng. Ilusi, kata burung Phoenix hitam, ketika udara mulai berdengung. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia dalam ilusi, tetapi menyadari bahwa itu tidak berguna. Dunia di sekitarnya tampak nyata. Tetapi bagaimana itu mungkin? Satu tatapan bisa membuatnya muncul di dunia lain. Ini adalah teknik Santo Feng yang dipelajari Lin Feng di makam lembah Black Phoenix. Setelah menyerap jiwa kuat Santo, dia telah memahami mantra baru. Meskipun mereka tidak dapat dianggap sebagai teknik Zen nyata, setidaknya mereka sangat berguna dan dia bisa membawa orang ke dunia lain. Sebenarnya, itu dimulai sebagai ilusi, tetapi kemudian tampak sangat nyata. Begitu target berada di dalam, mereka memiliki kesan mereka ada di dunia lain. Itulah perbedaan terbesar dengan teknik ilusi biasa. Kali ini, musuh-musuhnya tidak menyadari bahwa mereka berada dalam ilusi. Kamu ada di duniaku, kamu sudah hancur, kata sebuah suara dengan dingin. Phoenix hitam ketakutan, karena kutukan dan kekuatan maut muncul di sekitarnya. Udara bergetar, baju besi hitam muncul di sekitar Phoenix hitam ketika dia mencoba untuk melawan. Percuma saja, kamu ditakdirkan untuk mati, kamu akan mati, kata suara iblis membawa kekuatan kutukan. Di luar dunia yang gelap itu, Qilian San sedang menonton Daimon. Jantungnya berdebar kencang. Apa yang dia lihat adalah Daimon menatap musuh. Sungguh teknik penglihatan yang mengerikan. Daimon dapat menyerang musuh dengan melirik mereka, dan sepertinya tidak sulit sama sekali baginya. Jika Santo Kaisar itu tidak terlalu kuat, dia akan mati seketika. Kekuatan yang sangat kuat, kata Qilian San. Daimon telah mengatakan kepadanya untuk minggir dan meninggalkan pertempuran itu kepadanya, dan seperti yang diharapkan, Daimon tidak mengecewakannya. Aku akan datang dan membantumu, kata Qilian San. Dia memasuki ilusi dan muncul di antara para pejuang. Dengan Daimon, mereka mengalahkan Phoenix dengan cukup cepat. Dia tidak bisa melakukan apapun. Daimon meninggalkan ilusi dengan Qilian San. Ketika aku di dalam, aku memiliki kesan aku berada di dunia lain. Apakah itu kekuatan spesial dari klan dunia? Petik 2. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu mantra khusus yang aku pelajari sendiri. Aku akan menyebutnya Cage of Darkness. Petik 2. Mantra yang kamu pelajari sendiri. Mata Qilian San berbinar. Seberapa kuat? Dengan mantramu dan seranganku, kami akan menjadi tim yang sempurna di lubang kuno neraka tertinggi. Kita harus bergandengan tangan. Petik 2. Baiklah, Lin Feng tersenyum. Dia memandang Lan Ge dan wanita cantik itu. Mereka juga telah menyelesaikan pertempuran mereka. Hanya setengah sein yang tersisa. Qilian San tersenyum dan melirik Lin Feng. Sosoknya berkedip-kedip, dan 6 dari mereka mengelilingi setengah sein. Phoenix hitam mengerutkan kening. 2 Santo Kaisar dan senjata Santo sudah cukup untuk bertarung melawannya, tetapi sekarang mereka semua mengelilinginya, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Haha, kita akan menghancurkan Sein hari ini. Meskipun hanya setengah satu, itu masih luar biasa, tertawa Qilian San. Dia mengangkat tangannya dan senjata Sein tingkat menengah muncul. Tanpa senjata-senjata itu, musuh seperti itu dapat melawan mereka, mengelilinginya tidak berguna tanpa senjata karena serangannya terlalu kuat. 5 pembudidaya menyerang dengan senjata mereka, setengah Sein memiliki kesan dia akan mati. Dia tidak pernah berpikir klannya akan dihancurkan oleh manusia. Dia merasa seperti dia adalah sasaran dari lelucon kosmik. Dia melirik mereka, mereka semua sangat kuat. Bab 2332, Pergi ke Lubang Neraka, Subscribe Penatua. Lin Feng juga mengeluarkan senjata, 10.000 evolusi Cauldron. Kuali kuno dulunya milik Grid Deployment Master, dan juga cukup kuat. Itu menjadi lebih kuat karena Lin Feng menjadi lebih kuat. Kembali ketika Master Penempatan Besar masih Sein, 10.000 evolusi Cauldron mungkin adalah senjata Sein, atau itu akan sia-sia baginya. Kuali 10.000 evolusi sangat sulit. Lin Feng telah menggunakannya ketika Sein of Fire Shrine mengejarnya dan dia telah melihat betapa tahannya itu. Itu hampir tidak bisa dihancurkan. Phoenix hitam raksasa melirik mereka, mencoba menemukan cara untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa ke-6 orang itu bisa membunuhnya dengan Science Weapons tingkat menengah mereka, dia tidak bisa melawan mereka. Akhirnya, dia memandang Lin Feng. Dia tidak berpikir bahwa Lin Feng adalah yang terlemah, tetapi Ki dari 10.000 evolusi kuali adalah yang terlemah. Lampu hitam menyilaukan muncul dari matanya, dan dia melemparkan dirinya ke Lin Feng. Kandang kegelapan, kata Lin Feng. Energi muncul dari matanya dan berubah menjadi sangkar yang mengelilingi Phoenix. Phoenix hitam berhenti bergerak dan muncul di sangkar penglihatan. Bagi yang lain di luar, Phoenix hitam masih ada di sana dan setengah Sein bisa merasakannya juga. Banyak Phoenix hitam muncul dan balas menatap Lin Feng. Matanya sakit. Yang lain menyerang. Ketika sangkar pecah, Qilian San melemparkan senjata Sein-nya.
Itu terdengar, dan orang-orang bisa mendengarnya jutaan li jauhnya. Phoenix hitam raksasa batuk darah. Gelombang suara bergetar. Pria gemuk itu membuat mangkuk raksasa beresonansi selaras, dan menyerang jiwa burung Phoenix hitam. Hua Qianyu dan yang lainnya menggunakan senjata mereka pada saat yang sama. Dalam sekejap mata, Phoenix hitam berada di ambang kematian. Lampu hitam pekat muncul di sekitar Phoenix saat dia meludahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi sinar hitam, dan dia menembak ke arah Lin Feng. Kali ini, Lin Feng merasakan energi itu bahkan lebih kuat. Phoenix hitam ingin melahapnya. Seolah-olah miliaran burung Phoenix hitam jahat berusaha untuk berpesta pora di tubuhnya. Fusion. Lin Feng menyatu bersama dengan 10,000 Evolution Cauldron dan mengaktifkan mantra penyebarannya. Niat kematian melonjak maju. Deat Dao Lin Feng telah mencapai tingkat maksimum, jadi ketika dia berubah menjadi kuali, niat deat yang dia lepaskan sangat mengerikan. Lonceng pemakaman bisa terdengar jauh. Phoenix hitam dengan cepat dikorosi oleh kekuatan maut, dan mulai runtuh dan jatuh dari langit. Lan Ge dan yang lainnya tercengang. Kuali itu menakutkan, bisa membunuh orang hampir seketika. Pada saat yang sama, kekuatan penyerap yang menakutkan memenuhi udara, dan kuali kuno menghisap Phoenix hitam. Binatang buas raksasa dengan cepat menghilang. Lan Ge dan yang lainnya terus maju ke tempat setengah Sein berdiri dan menyerangnya dengan senjata Sein mereka pada saat yang sama. Darah memercik. Bagaimana dia masih bisa bertarung dalam keadaan seperti itu? Qilian San terpana. Dia menyerang Phoenix lagi. Setengah Sein menatap ke kejauhan dan melambaikan tangannya. Seketika, kekuatan yang kuat mengelilingi Qilian San. Banyak burung Phoenix hitam muncul dan menukik ke arahnya. Dia punya perasaan dia akan meledak. Untungnya, pembelaannya bagus. Armor bumi surgawi. Teriak Qilian San dengan marah. Armor bumi yang perkasa muncul di sekelilingnya, serangan itu menghancurkan zirahnya, dan setengah Sein melemparkan dirinya ke Lian San. Lonceng pemakaman terus beresonansi, kawah 10.000 evolusi muncul di depan Qilian San. Lebih banyak serangan menabrak kuali kuno dan mengusirnya. Mati. Hua Qianyu muncul di atas Phoenix hitam, jutaan gelombang suara mengelilinginya dari atas. Lan Ge berteriak, dan kilat jatuh di atas burung Phoenix, juga, bahkan ketika dia menyerang dirinya sendiri. Akhirnya, ada letusan bergemuruh, tubuh raksasa itu meledak di dalam badai petir, seperti sambaran petir meledak. Bajingan tangguh, seru Lan Ge. Dia terkesan. Kemampuan bertarung setengah Sein sangat luar biasa, Sein Emperor tampak sangat lemah dibandingkan. Dan setengah Sein ini berasal dari klan yang hampir menghilang. Meskipun mereka telah bergandengan tangan, pertempuran itu menakutkan. Untungnya, mereka juga memiliki senjata Sein tingkat menengah. Jiwa Lin Feng meninggalkan kuali, akhirnya, mereka telah membunuh musuh mereka. Terima kasih banyak, kata Qilian San kepada Lin Feng. Lin Feng tersenyum dan berkata, kamu datang untuk membantuku, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Klan itu adalah sekelompok penjahat. Phoenix nyata membenci mereka. Mereka harus dihancurkan dengan saksama, kata Lan Ge, melihat sekeliling. Beberapa burung Phoenix hitam yang masih hidup bergetar. Penggarap terkuat klan mereka sudah mati. Keenam orang ini adalah pembunuh, mereka hampir memusnahkan klan mereka. Apa yang harus dilakukan dengan mereka? Tanya Hua Qianyu, menatap kerumunan di tanah. Biarkan mereka menjalani hidup mereka yang menyedihkan dan menyedihkan. Tidak ada yang peduli tentang mereka di dunia Satwa Agung. Kami datang ke sini untuk Musanzi, mari kita berkumpul dengan yang lain, kata Lan Ge. Yang lain mengangguk. Mereka datang untuk lubang neraka kuno tertinggi. Mereka tidak tertarik pada klan Phoenix hitam. Ayo pergi, semua orang pergi dengan cepat. 6 orang, 4 pria dan 2 wanita. Lin Feng pergi ke wanita yang tampak lembut dan bertanya, aku Daimon dari klan dunia. Kamu mengandung niat hidup, kamu dari Life Shrine. Petik 2. Wanita itu tersenyum, aku tahu kamu Daimon dari klan dunia, kamu terkenal. Aku tidak berpikir kamu begitu kuat. Nama aku Ye Ziyun, aku seorang murid dari kuil kehidupan. Petik 2. Seperti yang diharapkan, aku duga benar. Lin Feng tersenyum. Kamu satu-satunya yang tidak mengenal kami, Daimon. Selain kamu, kita semua saling kenal, kata pria gendut itu sambil tertawa. Dia sangat gemuk sehingga ketika dia tersenyum, matanya menghilang di kulit. Haha, mungkin, jawab Lin Feng, tersenyum masam. Kami tidak menyalahkanmu. Klan dunia menghilang untuk waktu yang lama. Kamu tidak punya waktu untuk mengenal tempat itu sejak klan dunia kembali. Yang satu pakaian biru disebut Lan Ge, dia dari kuil guntur. Yang besar adalah Qilian San, dia dari kuil bumi. Hua Qianyu berasal dari kuil suara surgawi. Sekarang kamu tahu Ye Ziyun dari Life Shrine. Dan aku dari kuil jiwa. Petik 2. Kuil jiwa. Lin Feng terkejut. Dia tahu bahwa ada kuil jiwa, tapi dia tidak mengira pria gemuk itu dari kuil jiwa. Tentu saja, dia telah melihat senjatanya, itu menyerang jiwa. Sekarang kita saling kenal. Pergi ke Pit of Hell kuno tertinggi tidak akan mudah. Itu akan berbahaya. Kita harus saling membantu. Petik 2. Ya,
Memang, Ye Ziyun mengangguk. Kami semua mengandalkanmu, kata pria gendut itu kepada Ye Ziyun. Ye Ziyun berasal dari Life Shrine dan dia mengendalikan kekuatan hidup, itu sangat berguna jika terjadi bahaya. Sekelompok orang berbicara dan terbang pada saat yang sama. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di tempat Musanzi dan yang lainnya telah berkumpul. Kamu sangat lambat, kami sudah lama menunggumu, kata Musanzi tersenyum. Beberapa hal memperlambat kami, apakah semua orang ada di sini? Tanya Lan Ge, memandang sekeliling. Semua orang ada di sini. Setelah berita bahwa kami akan pergi ke neraka kuno-kuno tertinggi menyebar, beberapa orang lain bertanya apakah mereka bisa bergabung dengan kami. Kami sekarang berusia 65, kata Musanzi, ada kekuatan terlarang yang menakutkan di tertinggi lubang neraka kuno. Bagaimana cara kita masuk? Sama sekali, atau dalam kelompok kecil. Petik 2. Mereka bisa melihat Ki di kejauhan, banyak dari mereka yang terkesan karenanya. Bab 2333, Lubang Neraka Kuno Tertinggi, Subscribe Penatua. Mereka berada di tepi lubang neraka kuno tertinggi. Jika mereka bergerak maju, mereka akan tiba di dalamnya. Karena itu adalah wilayah terlarang yang misterius, kita harus membubarkan diri. Jika kita terlalu banyak orang sekaligus dan menghadapi bahaya, kita semua bisa mati pada saat yang sama, kata seseorang. Semua orang mengangguk. Memang, meskipun mereka sangat kuat, mereka tahu mereka tidak cukup kuat untuk mengabaikan semua bahaya di lubang neraka kuno tertinggi. Bahkan orang suci bisa berada dalam bahaya di wilayah terlarang. Aku pikir juga begitu. Masalahnya adalah berapa banyak kelompok yang harus kita bentuk. Tanya Musanzi. Kami adalah 65 orang, kami harus membentuk 5 kelompok besar dan kemudian kelompok kecil yang terdiri dari 6 orang. Kelompok yang lebih kecil tidak boleh tinggal terlalu jauh dari yang lain untuk saling membantu jika terjadi bahaya, kata Ye Ziyun. Aku setuju. Dengan begitu, bahkan jika kelompok kecil dalam bahaya, kita dapat membantu. Dengan begitu, kita juga akan menemukan lebih banyak misteri tentang tempat itu, Lan Ge menyetujui. Musanzi berseru, semua orang setuju. Baik. Semua orang mengangguk. Baiklah, kamu dapat membentuk kelompok sendiri, kata Musanzi. Seketika, orang-orang yang saling kenal dan berteman membentuk kelompok. Tentu saja, yang terpenting adalah kekuatan, jika orang menganggap bahwa seseorang tidak cukup kuat, mereka tidak ingin bersama mereka. Lan Ge dan yang lainnya tidak punya masalah membentuk kelompok, mereka sudah 6 orang. Mereka sudah bertarung bersama melawan Phoenix Hitam, jadi mereka sudah terbiasa untuk bergandengan tangan. Sangat cepat, semua kelompok dibuat, ada sekelompok 5 orang. Lan Ge, grup kamu dan aku harus saling membantu, kata seseorang kepada Lan Ge. Baiklah, Lan Ge mengangguk. Setelah itu, Musanzi tersenyum dan berkata, semua orang, semoga sukses. Ayo pergi. Mereka bersiap-siap untuk pergi ke lubang neraka kuno tertinggi. Ayo pergi juga, kata Lan Ge, memimpin jalan. Sosok mereka berkedip-kedip, pinggiran neraka kuno-kuno tertinggi tidak terbatas. Mereka semua menuju ke arah yang berbeda. Setelah waktu yang singkat, Lan Ge, Lin Feng dan yang lainnya tiba di depan lubang neraka kuno tertinggi. Angin dingin menyapu kulit mereka, mengandung energi purba. Ada beberapa cahaya darah pucat di dalamnya. Ayo masuk, kata Lan Ge. Keenam dari mereka memasuki pit kuno neraka tertinggi. Menurut legenda, lubang neraka kuno tertinggi adalah tempat yang sangat misterius. Tidak peduli dari mana kamu memasuki wilayah itu, tidak mungkin untuk mencapai ujung lainnya dengan berjalan lurus. Tidak ada yang tahu seberapa besar pit kuno neraka sebenarnya. Begitu banyak gua tebing, kita bisa masuk, kata pria gendut itu, menyipitkan matanya dan menatap ke kejauhan. Ada gua tebing raksasa di depan mereka, kolam darah di depannya. Itu pemandangan yang luar biasa dan menakutkan. Ki menjadi semakin kuat, kata Lan Ge. Tidak jauh dari mereka ada kelompok 6 orang. Ya, itu adalah Ki yang jahat, seolah-olah ada iblis di dalamnya, Cilian San setuju. Dia memiliki persepsi yang sangat akut. Ayo bergerak perlahan, kita harus hati-hati, bisik Ye Ziyun. Mata indahnya berkilau saat kelompok itu terus bergerak. Mereka bisa melihat darah di mana-mana di tebing. Namun, mereka tidak memasuki gua-gua tebing. Betapa dinginnya, pada saat itu, mereka tidak merasakan kehidupan, hanya kedinginan. Ki macam apa itu? Tanya Ye Ziyun, pada saat itu. Mereka semua bisa merasakan bahwa beberapa Ki mendekati mereka. Di belakang, mereka berbalik dan melihat cahaya iblis di kolam darah. Kolam itu mendidih. Apa itu? Ye Ziyun dan yang lainnya mengerutkan kening. Darah itu mengandung Ki iblis yang menakutkan, dan itu semakin dekat. Ayo pergi, kata Lan Ge. Dia berteriak dengan marah, lari. Mereka semua terbang. Kelompok lain bereaksi pada saat bersamaan. Ki itu terlalu menakutkan. Apa yang akan terjadi jika itu mengelilingi mereka? Kelompok lain juga terbang. Apa itu? Kata pria gendut itu, menatap kembali ke danau iblis merah darah.
Itu sangat cepat dan mengikuti mereka, pada tingkat kultivasi mereka tidak berhasil kehilangannya. Mungkin ada apapun di lubang kuno neraka tertinggi. Jangan terlalu memikirkannya, kata Ye Ziyun menarik wajah panjang. Dia melepaskan cahaya kehidupan, tetapi danau iblis berwarna merah darah menyerapnya. Seberapa cepat? Itu mengejar seseorang, kata pria gendut itu, menunjuk seseorang yang tidak cukup cepat. Danau berwarna merah darah itu bahkan mempercepat. Percepat, kata Lan Ge. Lan Ge dan yang lainnya dipercepat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, mereka melintasi jarak raksasa. Yang mereka yakini hanyalah bahwa mereka telah meninggalkan pinggiran agung kuno neraka, mereka sekarang berada di kedalaman agung kuno neraka. Seberapa cepat, orang itu tidak akan bisa melarikan diri, kata seseorang. Mereka heran. Dengan menggunakan kesadaran saleh mereka menyadari bahwa kultivator kuat lain telah ditangkap oleh energi jahat. Matanya merah, dan dia berteriak menantang, tapi itu sia-sia. Danau iblis menyusulnya dan dia berubah menjadi cahaya iblis. Tubuh fisiknya dibakar, mereka bisa melihat dagingnya meleleh dan tulangnya muncul. Sangat mengerikan melihat. Dia sudah mati. Lan Ge dan yang lainnya gemetaran. Orang itu sudah mati. Bergerak. Lampu penyebaran yang menakutkan muncul di bawah kaki Lin Feng. Ruang kosong energi kosmik mengelilingi tubuhnya, dan dia bergerak dengan kecepatan luar biasa. Danau iblis di belakang mereka sekitar 10 li di belakang. Jika mereka berhenti sesaat, danau akan menyusul mereka dan membunuh mereka. Di depan mereka ada gunung yang sunyi. Itu tampak seperti tanggul horizontal. Qilian San berteriak dengan marah. Dia tidak secepat yang lain, dan danau itu menyusulnya. Lin Feng memutar kepalanya dan bergerak ke arah Qilian San, meraih lengannya. Danau semakin dekat dan dekat. Lin Feng membawanya pergi. Terima kasih banyak, kata Qilian San, tapi itu bukan waktu yang tepat untuk berhenti dan mengucapkan terima kasih. Karena Lin Feng telah kehilangan beberapa detik untuk kembali dan meraihnya, satu langkah terlalu lambat dan danau akan membunuh mereka. Cahaya penempatan menyala. Lin Feng dipercepat lagi. Ki di belakang mereka mengulurkan tangan, mencoba memperlambat mereka. Cepat, teriak Lan Ge dengan marah. Mereka tetap tenang dan terus bergerak menuju tanggul. Itu adalah sungai darah raksasa. Lin Feng dan yang lainnya menyapu ke depan tanpa ragu-ragu. Danau iblis berwarna merah darah akan mencapai mereka, tetapi pada saat mereka mencapai tanggul, danau iblis berhenti dan mengalir ke sungai darah. Ketika Lin Feng dan yang lainnya mencapai tanggul, mereka berhenti dan berbalik. Jantung mereka berdebar kencang. Sungai itu sangat panjang, sepertinya tak ada habisnya. Itu memiliki banyak tikungan saat mengalir melalui lembah. Tapi Lin Feng dan yang lainnya tidak merasa santai sama sekali. Mereka harus sangat waspada. Sungai mengalir ke arah jajaran gunung. Ada sesosok tubuh di sana, jubahnya basah oleh darah, punggungnya membelakangi mereka. Dia tampak seperti seorang kultivator dari masa lalu, tidak bergerak seperti patung. Itu adalah makhluk pertama yang mereka lihat di lubang kuno neraka tertinggi. Ki orang itu tidak terlalu kuat, tetapi mereka merasakan tekanan darinya. Puan, teriak Lan Ge. Namun, tidak ada yang menjawab. Orang itu tetap tak bergerak. Lan Ge dan yang lainnya merasakan hembusan angin dingin di kulit mereka, dan keringat mereka membeku. Mereka bahkan lebih berkeringat. Setelah beberapa saat, sosok itu tiba-tiba bergerak. Sosok itu perlahan berbalik dan menatap mereka. Mereka merasa akan tenggelam dalam niat iblis. Mata itu membuat jiwa mereka bergetar. Setengah dari wajahnya dibusuk daging, setengah lainnya berbeda. Yang lain, apakah dia orang lokal? Tanya Lan Ge keras-keras. Bab 2334, Iblis yang Mengerikan, Subscribe Penatua. Lin Feng dan yang lainnya tidak bergerak. Mereka tidak berani, mereka hanya menatap iblis itu. Siapa aku? Kata sebuah suara. Lan Ge dan yang lainnya berkedip. Dia tidak tahu siapa dia. Lan Ge dan yang lainnya tidak menjawab. Iblis itu melirik mereka, dia tampak mengerikan. Iblis itu berkedip dan mendarat di depan Lan Ge. Lan Ge terkejut, dia ingin melarikan diri, tetapi iblis itu menatapnya, dan dia tidak bisa bergerak. Dia memiliki kesan iblis dapat menghancurkannya secara instan. Yang lain ketakutan dan merasa kedinginan, mereka semua gemetaran. Siapa aku? Tanya iblis, menatap Lan Ge. Tuan, kamu Akra, Raja Iblis Kuno, kata Lan Ge. Matanya berkilauan. Raja Iblis Kuno, Akra. Bisik iblis itu. Dia kemudian berbalik dan mengulangi, Akra, terus-menerus. Akra, aku bukan Akra, aku tidak, tiba-tiba, dia terdengar marah. Dia kemudian melarikan diri dan menghilang dari bidang visi kelompok. Lan Ge basah kuyup dengan keringat dingin dan bernapas dengan cepat. Dia mengira dia akan mati. Makhluk yang berbahaya. Lubang neraka kuno tertinggi sangat menakutkan, gumam Lan Ge. Mereka akhirnya mengerti betapa mengerikannya lubang neraka kuno tertinggi. Danau iblis itu tidak ada habisnya. Ye Ziyun berbalik dan memperhatikan bahwa danau iblis itu terus mengalir ke sungai darah. Ki iblis terus menyebar. Dia merasa sangat buruk.
Dia melepaskan cahaya kehidupan, yang langsung terkorosi oleh kekuatan iblis. Tapi Hua Qianyu tidak memiliki kekuatan hidup. Dia mengulurkan tangannya dan menatap mereka, memperhatikan sesuatu yang terus berubah di tubuhnya. Dia heran, Ki itu merusak tubuh kita. Ye Ziyun mengerutkan kening, lampu hidupnya menghilang. Kekuatan iblis juga merusak tangannya. Kehidupan pria itu terkorosi, dan kemudian dia berubah menjadi iblis. Tanya Ye Ziyun. Kekuatan korosi semakin kuat. Ayo cepat pergi, kata Hua Qianyu. Kelompok itu bergegas pergi. Hanya ada satu cara untuk pergi. Mereka terus bergerak maju, ke kedalaman pit neraka kuno tertinggi. Kekuatan yang tak terlihat dan tidak berwujud mengelilingi mereka. Mereka sudah bersiap, mereka tahu apa yang diharapkan, tetapi sebenarnya itu melampaui apa yang mereka bayangkan. Mereka benar-benar terkejut pada saat ini. Danau iblis dan iblis itu menakutkan. Jika iblis itu menyerang, apa yang akan terjadi? Ada pohon kuno, kata Ye Ziyun, menunjuk ke sebuah pohon di pegunungan. Matanya berbinar, tidak ada kehidupan di lubang neraka kuno tertinggi, namun yang mengejutkan, ada pohon. Akhirnya, pertanda kehidupan. Memang, itu pohon. Ayo pergi, kata Lan Ge dan yang lainnya, berbelok ke arahnya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di langit di atas pohon. Apakah itu benar-benar pohon? Sama sekali tidak mengandung ki kehidupan, kata Ye Ziyun. Dia tampak kecewa. Ada pohon-pohon semua warna, mereka memiliki daun dan tampak nyata. Bahkan ada beberapa pohon yang berwarna merah darah, memandanginya merasa tidak nyaman. Pohon-pohon itu seperti pohon yang disebutkan dalam beberapa buku kuno, kata Lin Feng. Ye Ziyun memandang salah satu pohon dan mendekat. Ketika dia berada 10 meter jauhnya dari pohon, udara berdengung dan dia terlempar pergi. Ki yang mengerikan, kata Ye Ziyun, berdiri kembali. Semua orang menatapnya, gugup sekarang. Mereka citot pada pohon iblis. Menurut legenda dan tulisan suci kuno, mempelajari kekuatan iblis di kaki pohon iblis citot pada memungkinkan seorang kultivator mengembangkan indera yang lebih akut, dan juga membantu mereka memperdalam pemahaman mereka. Ketika masa lalu berlalu, menurut legenda, pohon iblis citot pada menghilang. Aku tidak pernah berpikir kita akan melihat beberapa di pit kuno neraka tertinggi. Betapa menakjubkan bahwa ki mereka belum tersebar, kata Ye Ziyun dengan sungguh-sungguh. Yang lain heran, pohon-pohon itu adalah pohon iblis citot pada. Jika kita memiliki cermin 3 masa lalu dari kaisar masa lalu, itu akan bagus, kita akan dapat melihat masa lalu. Dikatakan bahwa dia memberikan cermin masa lalu kepada wanita yang paling membencinya, putrinya. Tidak ada yang tahu di mana sekarang, kata Ye Ziyun. Lin Feng tercengang. Cermin dari masa lalu, anak perempuan The Three Life Great Emperor, Permaisuri Si. Lin Feng memiliki cermin kuno, tetapi bukankah itu cermin masa depan? Apakah itu cermin masa lalu? Lin Feng mengambil cermin perunggu dan meletakkannya di depan pohon iblis citot pada. Lampu menyilaukan meletus dan mulai menjalin. Tiba-tiba, rasanya seperti waktu berjalan mundur. Lan Ge dan yang lainnya mengerutkan kening dan menatap Lin Feng sejenak sebelum melihat pohon itu. Ada sosok di kaki pohon itu. Dia menatap pohon itu dan tampak termenung. Setelah waktu yang lama, dia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Pohon itu menjadi terdistorsi dan ilusi, itu tidak terlihat seperti pohon kuno lagi. Itu dia, kata Cilian San pada saat itu. Dia heran, sosok itu adalah seseorang yang dia lihat bertarung dalam ingatan seseorang. Siapa dia? Tanya Lan Ge. 50.000 tahun yang lalu, dia adalah seorang pembudidaya iblis yang luar biasa, Moding. Ketika dia menjadi orang suci, dia menjadi lebih menakutkan dan dia mengalahkan orang suci lainnya yang sangat terkenal. Memori duel mereka ditransmisikan dari generasi ke generasi. Aku telah melihat pertarungan mereka. Petik 2. Dia Moding. Yang lain heran. Meskipun mereka belum pernah melihat seperti apa tampangnya, mereka pernah mendengar tentang dia, orang suci yang menakutkan di masa lalu. Dia berada di lubang neraka kuno tertinggi. Pada saat itu, Moding tiba-tiba membuka matanya. Bahkan jika pemandangan itu adalah sesuatu yang telah terjadi 50.000 tahun sebelumnya, kelompok itu memiliki kesan mereka ada di sana, mereka semua mengambil langkah mundur. Moding mengerang dingin dan pergi. Dia bangkit ke udara, ketika orang lain datang dan mendarat di depan pohon. Pria baru itu membelakangi Lin Feng dan yang lainnya. Itu jelas bukan Moding. Cahaya menyala dan dia menghilang. Jantung orang berdebar kencang. Bagaimana dengan Moding? Di mana dia? Siapa itu? Lin Feng tiba-tiba berbalik, dia heran. Otot-otot wajahnya menegang. Setengah jalan di udara, sesosok mengambang di sana. Setengah dari wajahnya tampak seperti manusia, setengah lainnya tampak menakutkan. Dia, Moding, gumam Lin Feng dan yang lainnya ketika mereka melihatnya. Mereka semua gemetaran, kekuatan mengerikan memenuhi udara. Dengan sangat cepat, Lin Feng dan yang lainnya menyadari bahwa beberapa iblis telah muncul di pegunungan dan mereka tidak memperhatikan mereka sebelumnya. Mereka hanya berdiri di udara di atas pegunungan. Iblis-iblis itu adalah pembudidaya yang menakutkan dari masa lalu. Gumam Lan Ge dan yang lainnya.
Moding dan iblis lainnya perlahan melayang ke arah mereka. Bersiaplah untuk melarikan diri, kata Lan Ge secara telepati. Lin Feng dan yang lainnya mengambil langkah mundur. Moding melambaikan tangannya, dan tangan raksasa bergerak ke arah Lan Ge. Tidak, teriak Lin Feng ketika dia melihat itu. Moding melambaikan tangannya, dan Lan Ge mulai berubah menjadi iblis. Darahnya terbang, dia melepaskan kilat, tapi itu sia-sia. Dia tampak seperti serangga kecil dibandingkan dengan musuh. Tidak, teriak Lan Ge dengan menantang. Moding melemparkan Lan Ge sangat jauh ke kejauhan. Lin Feng dan yang lainnya gemetar. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka baru saja melihat Lan Ge terbunuh seperti itu. Mereka merasa tidak berdaya, seperti orang lemah. Salah satu dari 7 wilayah terlarang, lubang neraka kuno tertinggi. Tiba-tiba, mereka mengerti mengapa itu disebut lubang neraka kuno tertinggi, mengapa itu adalah wilayah terlarang. Tidak ada yang bisa menyerang dan menaklukkan wilayah ini, bahkan kuil pun tidak. Moding menatap mereka. Mereka melangkah mundur, ingin melarikan diri, tetapi bisakah mereka? Pada saat itu, sebuah lagu iblis kuno menyebar di udara. Iblis menatap ke kejauhan, di mana mereka melihat sosok di atas gunung. Orang itu membelakangi mereka ketika dia memainkan beberapa musik. Moding menghilang. Lin Feng dan yang lainnya terkejut. Mereka melihat sekeliling, dan menyadari bahwa semua iblis telah lenyap dalam sekejap mata. Mereka takut pada musik itu, atau lebih tepatnya, pada musisi. Siapa yang bisa menakuti iblis-iblis itu? Iblis lain. Lin Feng dan yang lainnya menatap ke kejauhan. Di sebelah musisi, sosok lain muncul. Dia duduk di sana, tampak tenang dan tenang dengan jubah hitam. Lan Ge telah melihatnya sebelumnya. Bab 2335, Raja Iblis di Gua Tebing, Subscribe Penatua. Lan Ge, Lin Feng dan yang lainnya tidak bergerak, tetapi mereka melihat gunung tempat Moding melempar Lan Ge. Mereka sangat sedih untuknya. Sesaat sebelumnya, dia bersama mereka, dan sekarang dia pergi. Moding telah membunuhnya dalam sekejap mata. Di dunia luar, selain dari sains, Lan Ge dianggap sebagai kultivator yang menakutkan. Dia adalah seorang jenius dari kuil guntur. Tetapi di lubang neraka kuno tertinggi, hidupnya sangat rapuh. Lin Feng dan yang lainnya merasa tidak berdaya dan lemah. Puan, pada saat itu, Hua Qianyu melihat ke arah musisi dan berteriak. Yang lain heran. Dia secara mengejutkan mengambil inisiatif untuk memanggilnya. Puan, musik tiba-tiba berhenti dan musisi itu perlahan berbalik. Ketika dia melihat Hua Qianyu, Lin Feng dan yang lainnya tertegun. Orang itu bukan iblis, dia adalah manusia. Itu adalah seorang pria tua, yang tampak bingung. Namun, ketika Hua Qianyu menatapnya, dia bergidik. Bagaimana ini mungkin? Apa yang dia lakukan di lubang neraka kuno tertinggi? Pria sebesar, aku Hua Qianyu dari kuil suara surgawi, kata Hua Qianyu. Gelombang suara raksasa diluncurkan. Hai Priest dari kuil suara surgawinya ada di sana. Lin Feng dan yang lainnya heran, pria tua itu berasal dari kuil suara surgawi. Hai Priest, bisik pria tua itu. Dia memandang Hua Qianyu dan bertanya, siapa aku? Dia amnesik. Lin Feng dan yang lainnya heran. Orang-orang di sini semua tampaknya menjadi amnesik dan lupa siapa mereka. Priest besar, kamu adalah Priest besar kuil suara surgawi, kata Hua Qianyu. Dia terdiam. Dia tidak tahu nama Priest besar. Dia hanya melihatnya dalam ingatan. Itu adalah pertama kalinya dia melihatnya dalam kenyataan. Begitukah? Kata orang tua itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, di mana kuil suara surgawi. Angin kencang mulai bertiup, dan lelaki tua itu menghilang. Sosok berbaju hitam di sebelahnya bangkit di udara dan berkata, Tuan, tunggu aku. Dia memanggilnya Tuan, apakah itu normal? Tanya Lin Feng dan yang lainnya. Mata mereka berkilauan. Sangat cepat, keduanya menghilang dari pegunungan yang sunyi. Kita harus meninggalkan tempat ini, kata Ye Ziyun. Mereka semua mengangguk. Iblis-iblis itu muncul tanpa ada yang memperhatikan mereka sebelumnya. Mereka tidak bisa tinggal di sini. Aku ingin kembali, kata Hua Qianyu tiba-tiba. Wajah semua orang menegang. Mereka datang ke lubang neraka kuno tertinggi tanpa tahu apa yang menunggu mereka. Benar-benar mengerikan. Sepertinya satu-satunya hasil yang mungkin bagi mereka adalah kematian. Priest besar kuil telah menghilang selama bertahun-tahun, dia terjebak di lubang neraka kuno tertinggi, dan sekarang dia menjadi amnesia. Hua Qianyu tidak merasa berani lagi. Dia tidak ingin tinggal di sana, dia ingin pergi. Namun, bisakah dia kembali sekarang? Kembali sekarang terlalu berbahaya, kata Ye Ziyun lembut. Tidak, aku ingin kembali, kata Hua Qianyu. Melihat Priest besar kuil suara surgawi telah membuatnya takut. Dia tahu bahwa Priest besar kuil suara surgawi adalah seorang pembudidaya yang sangat kuat. Jika dia menjadi amnesia, dia tidak punya harapan. Maukah kamu kembali bersamaku? Tanya Hua Qianyu. Ye Ziyun menggelengkan kepalanya. Dia memandang Lin Feng dan yang lainnya, mereka berkata, kami sudah di sini. Bahkan jika kita kembali, kita mungkin mati. Tidak ada yang tahu.
Aku setuju, kata pria gemuk itu. Hua Qianyu tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi dengan cepat. Dia ingin pergi secepat mungkin. Tiba-tiba, tangan raksasa muncul di kaki gunung. Wajah Hua Qianyu berubah drastis. Dia berbalik, dia ingin melarikan diri, tetapi tangan raksasa itu meraihnya. Tidak, teriak Hua Qianyu dengan marah. Namun, tangan itu tiba-tiba menghilang dan Hua Qianyu ikut serta. Lin Feng dan yang lainnya heran dan tak bisa berkata-kata. Kehidupan mereka benar-benar dalam bahaya di sana. Ayo pergi, kata Ye Ziyun. Lin Feng dan yang lainnya mencoba untuk tetap tenang dan terus bergerak maju, mereka tidak punya pilihan. Lin Feng dan yang lainnya menyeberangi lembah yang dipenuhi dengan ki yang mati dari kematian banyak orang. Ada beberapa senjata yang menyilaukan juga, ki mereka sangat tangguh. Kelompok lain. Lin Feng dan yang lainnya menabrak kelompok lain, kelompok dengan siapa mereka telah setuju untuk tinggal di dekat di awal telah menghilang beberapa saat sebelumnya. Kelompok yang mereka hadapi pada saat itu hanya terdiri dari 3 orang. Ada senjata dan mayat Sein, tetapi mayat-mayat itu belum membusuk, mereka bahkan tidak memburuk, orang-orang itu sangat kuat, kata seseorang, melihat mayat-mayat itu. Dia tampak antusias. Tapi jangan turun, itu bisa sangat berbahaya, seseorang memperingatkannya. Kami berada di lubang neraka kuno tertinggi, bahaya ada di mana-mana. Kami sangat lemah, mereka mati di depan kami, dan kami tidak bisa berbuat banyak, kata orang itu. Bahkan jika itu berbahaya, kita harus mencoba. Kita harus menjadi lebih kuat, itulah satu-satunya cara bagi kita untuk bertahan hidup. Petik 2. Dia melintas ke lembah dan mendarat di depan senjata Sein, pedang iblis berdarah. Dia melambaikan tangannya dan menarik senjata. Cahaya darah tanpa rekan-rekan tiba-tiba melesat ke arahnya dan memotong tubuhnya menjadi 2, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Bahkan jiwanya hancur, Lin Feng dan yang lainnya telah melihat bahwa dia waspada, tetapi itu belum cukup. Bila iblis berwarna merah darah itu bergetar dan bersenandung sebelum menenangkan diri. Mereka tidak akan melupakan pemandangan itu untuk waktu yang lama. Ayo pergi, kata Lin Feng. Mereka tidak tahu di mana mereka berada, mereka hanya tahu bahwa mereka berada di kedalaman pit neraka kuno tertinggi, dan sekarang pergi adalah hal yang mustahil. 2 pembudidaya dari kelompok lain mengikuti Lin Feng dan yang lainnya, tetapi tidak berbicara kepada mereka, tinggal di kejauhan di belakang mereka. Lin Feng dan yang lainnya mengerti apa yang dipikirkan orang-orang itu. Jika Lin Feng dan yang lainnya menghadapi bahaya saat bergerak maju, kedua orang itu akan punya waktu untuk pergi. Kita tidak bisa kehilangan orang lagi, kata Lin Feng, berhenti dan menatap Ye Ziyun, Qilian San, dan pria gendut itu. 2 orang tewas dalam waktu singkat. Mereka tidak bisa kehilangan orang lain. Ye Ziyun berharap tidak ada yang akan mati lagi. Mereka awalnya tidak ingin Lan Ge dan Hua Qianyu mati juga, tetapi mereka tidak cukup kuat, sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Lin Feng perlahan berbalik dan menatap 2 orang di belakang mereka. Dia berkata dengan dingin, apakah kalian bergerak maju? Mereka berdua menatap Lin Feng dengan dingin. Jika kamu tidak, maka mati. Dia melepaskan Deat Dao untuk mengelilingi orang-orang itu. Mereka mengerutkan kening. Daimon dari klan dunia mengendalikan Deat Dao. Memang, jika kamu ingin menggunakan kami untuk maju dengan aman, mati. Kata Qilian San dengan dingin. Dia melompat ke depan dan menindas mereka. Jika kamu tidak, maka mati. Kata pria gendut itu. Dia juga tidak tersenyum lagi. 2 lainnya tidak memiliki kesempatan melawan mereka berempat. Betapa kejamnya, sembur salah satu dari mereka dengan dingin. Mereka mendarat di depan Lin Feng dan yang lainnya, dan mulai melarikan diri, menuju ke pegunungan. Tidak ada yang terjadi selama beberapa waktu. Kemudian, sebuah bangunan peti mati raksasa muncul di langit. Itu tampak seperti peti mati yang akan digunakan untuk Raja Iblis. Itu tampak seperti istana juga. Itu tampak seperti neraka. Lin Feng dan yang lainnya berhenti dan menontonnya. Lubang neraka kuno tertinggi. Apakah pit neraka kuno tertinggi dinamai menurut nama itu? Apa yang ada di dalam? Apakah benar ada Raja Iblis di dalam? Apa yang harus dilakukan? Bisik Ye Ziyun. Mereka telah tiba di depan peti mati mengambang raksasa. Jiwanya sedang tertindas. Kami bukan satu-satunya di sini, kata Lin Feng, menatap ke kejauhan. Ada beberapa orang di kejauhan di sisi lain. Itu seperti iblis yang menarik mereka ke sana. Ayo masuk. Tanya Qilian San. Lin Feng muram dan berkata, aku pikir jika kita tidak masuk ke dalam, kita tidak akan pernah bisa keluar, lagi pula. Apa yang kamu maksud adalah bahwa masuk ke dalam adalah satu-satunya harapan kita jika kita ingin keluar dari lubang neraka kuno tertinggi. Ye Ziyun bertanya pada Lin Feng. Hanya ada 2 jalan, satu di depan kita, atau satu yang baru saja kita lalui. Jika kamu ingin kembali, aku akan ikut dengan kamu dan mencoba, kata Lin Feng kepada kelompoknya. Wajah Ye Ziyun membeku. Kembali dengan cara yang sama. Kalau begitu,
Kita hanya punya satu pilihan. Ye Ziyun tersenyum, dia melihat ke sarang iblis dan berkata, mungkin kita akan segera mati. Hati mereka terasa berat. Mereka mungkin akan mati. Tidak ada yang tahu. Bab 2336, Great Demon Halberd of Desolation, Subscribe Penatua. Mereka melihat Pit of Hell yang mengambang. Lin Feng berbisik, karena kami memutuskan untuk melanjutkan, kami harus maju dengan semangat yang tak tertahankan. Dia perlahan bergerak maju. Dengan sangat cepat, mereka tiba di depan pintu masuk neraka berwarna merah darah dan masuk. Ketika Lin Feng tiba di dalam, dia menyadari itu adalah dunia lain, dan ada reruntuhan di mana-mana, dilengkapi dengan mayat dan kerangka. Baunya seperti kematian. Angin jahat menyapu kulit mereka. Ye Ziyun menggigil dan berkata dengan dingin, betapa dingin. Rasa dingin itu menembus tulang mereka. Nama tempat itu, lubang neraka kuno tertinggi, menjadi lebih konkret saat mereka bergerak. Itu adalah wilayah inti dari salah satu dari 7 wilayah terlarang. Apakah ini awal dari neraka yang sebenarnya? Bisik Qilian San. Sebuah senjata muncul di tangannya, dan cahaya yang menyebar yang berisi kekuatan Sein. Senjata Sein. Lin Feng heran. Qilian San memiliki senjata Sein nyata. Pria gendut dan Ye Ziyun juga mengeluarkan senjata, semuanya adalah senjata Santo. Lin Feng mengeluarkan 10,000 Evolution Cauldron. Dia harus berhati-hati di sini. Pada saat itu, di kejauhan, cahaya keemasan menyilaukan menyala dan menerangi langit merah darah. Ki yang menakutkan memenuhi udara. Lin Feng berkata, ada pertempuran. Sosok mereka berkedip dan mereka dengan cepat melihat 2 pembudidaya kuat bertarung melawan mayat. Mayat itu hanya memiliki bagian atas tubuhnya, rongga matanya kosong, dan ia sama sekali tidak melepaskan Ki. Dia tampak benar-benar mati, tetapi dia bisa bertarung melawan para pembudidaya kuat yang memiliki Science Weapons. Kekuatan fisik yang mengerikan. Bahkan jika dia mati, dia sangat kuat. Petik 2. Tubuh Sein adalah tubuh Sein. Tubuh Sein tingkat rendah bahkan lebih tahan lama daripada Sein senjata tingkat rendah, kata Qilian San. Tetapi orang suci itu sudah mati, mengapa dia berkelahi? Dan bagaimana? Ini zombie, aku akan pergi, kata Ye Ziyun, melompat ke depan. Dia melepaskan lampu kehidupan yang mengerikan yang menyerang mayat itu. Mayat perlahan-lahan runtuh dengan lembut dan tampak seperti mayat normal. 2 pembudidaya yang kuat berkata, lampu kehidupan kamu dapat melawan Ki yang pahit. Terima kasih. Suasananya begitu suram, kata yang lain. Itu si Tuba. Dia tampak sangat kesal dan berkata, kita harus tetap bersama dan saling membantu. Ye Ziyun memandang Lin Feng dan yang lainnya dan berkata, kami berada di jantung lubang neraka kuno tertinggi, semakin meriah. Lin Feng mengangguk, baiklah, bagus, mari kita tetap bersama. Qilian San dan lelaki gemuk itu tidak keberatan. Berapa lama kamu di sini? Ye Ziyun bertanya pada si Tuba dan yang lainnya. Tidak lama. Kami memperhatikan harta, dan mayat itu menyerang kami, kata yang lain. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kemasan, pertanda bahwa dia berasal dari Empty Space Shrine. Dia memegang senjata ajaib yang menjadi menyusut pada saat itu. Harta karun. Ye Ziyun kaget. Di mana? Kami akan membawamu ke sana. Ada harta yang luar biasa, tetapi pasti berbahaya di sana, kata orang itu. Lin Feng dan yang lainnya setelah mengikutinya. Mereka dengan cepat tiba di depan sebuah altar, sebuah pedang lebar menempel di sana. Di kaki pedang itu ada mayat, dalam kondisi sempurna. Tubuh Sein lainnya, pedang itu ada di tubuhnya, itu berarti dia terbunuh di sini. Luar biasa, kata si Tuba. Aku ingin tahu apakah kita bisa mengendalikannya atau tidak. Qilian San pergi untuk mengambil langkah ke depan, tapi Lin Feng menghentikannya. Dia meliriknya dan berkata, kamu ingat lembah. Kamu pikir itu menakutkan, kata Qilian San. Tidak bisakah kamu melihat bahwa si Tuba dan yang lain tidak berniat untuk pergi dan mencoba mengambil pedang itu? Jawab Lin Feng dengan telepati. Qilian San terkejut, tetapi menjawab, si Tuba ingin menggunakan kami dan melihat apakah itu berbahaya atau tidak. Mungkin, kita harus pergi, kata Lin Feng secara telepati. Pria gemuk dan Ye Ziyun pergi bersama mereka. Si Tuba dan yang lainnya terkejut. Mereka menjaga keempatnya dan mengerutkan kening. Keempatnya tidak bodoh. Jika mereka tidak melihat lembah di luar, mereka akan mencoba mengambil pedang itu, tetapi sekarang mereka berhati-hati. Lin Feng dan yang lainnya melanjutkan. Dengan sangat cepat, mereka menabrak iblis, berbeda dari iblis di luar. Salah satu matanya hilang, tetapi yang lainnya waspada. Dia melirik Lin Feng dan yang lainnya, membuat mereka menggigil. Lin Feng dan yang lainnya merasakan angin dingin. Iblis itu muncul di depan mereka. Mereka tidak bergerak. Iblis itu mengangkat tinjunya dan membidik Qilian San. Kembali, teriak Lin Feng dengan eksplosif. Pedang penguasa yang menakutkan bergerak ke arah mata iblis yang tersisa, tetapi iblis itu mengangkat tangannya dan menghentikannya. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan pedang penguasa jauh di kejauhan. Ada kecelakaan jauh.
Iblis itu menatap Lin Feng, yang pindah kembali dengan yang lain. Kamu menyelamatkan aku lagi, kata Qilian San. Dia basah oleh keringat dingin. Menyelamatkanmu, kami akan melihat apakah kami berhasil meninggalkan hidup-hidup, kata Lin Feng. Iblis itu bergerak mengejarnya. Lin Feng melayang mundur, tetapi iblis itu menukik ke arahnya. Dia mengangkat tangannya, kekuatan reinkarnasi darah muncul dan menarik Lin Feng. Teknik ruang kosong besar, kata Lin Feng. Dia menembus kekuatan ruang kosong. Kabut darah muncul di sekelilingnya, tetapi tidak bisa menghubunginya. Iblis itu terus bergerak ke arahnya, tangannya menggenggam di belakang punggungnya. Lin Feng merasa sedingin es. Mata iblis itu tampak tajam dan tanpa ekspresi. Kencing sekarang, teriak Qilian San. Dia menyerang musuh dengan Sains Weapon-nya. Suasana di sekitar iblis bergerak dengan kekuatan yang tak terlihat. Iblis itu hanya meninju ke arahnya. Aku hanya perlu ingatan beberapa orang, siapa yang mau memberikanku kenangan? Tanya iblis itu tiba-tiba. Qilian San dan yang lainnya tercengang. Dia hanya ingin ingatan orang. Jika aku memberimu kenangan, apakah aku akan menjadi sayur? Tanya Qilian San. Jika kamu sangat baik hati, aku tidak akan merusak ingatanmu, aku hanya akan melihatnya, kata iblis tanpa emosi. Qilian San mengambil napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, aku percaya padamu, lihatlah ingatanku. Dia berjalan ke iblis, tenang dan siap. Iblis mengulurkan tangannya dan meletakkannya di kepala Qilian San. Lampu-lampu yang menakutkan mengelilingi kepala Qilian San untuk waktu yang lama sebelum dia mengambil kembali tangannya dan memandang ke langit. Sudah bertahun-tahun telah berlalu lagi. Bisik iblis itu. Kemudian dia berbalik dan pergi. Lin Feng dan yang lainnya mengambil napas dalam-dalam dengan lega. Berbahaya sekali. Dia bukan iblis murni. Betapa berani, kata seseorang pada saat itu. Lin Feng dan yang lainnya berputar. Puan, teriak Ye Ziyun. Itu adalah pria besar kuil suara surgawi. Aku Ye Ziyun dari Life Shrine. Puan, bagaimana kita bisa pergi? Petik 2. Pergi, tanya pria besar kuil suara surgawi. Dia terkejut, mengangkat kepalanya dan berkata, aku bahkan tidak tahu sudah berapa lama aku di sini, tapi aku belum pernah menemukan cara untuk pergi. Bagaimana kamu kehilangan ingatanmu, Tuan? Tanya Ye Ziyun. Jika aku tahu, aku tidak akan menjadi amnesia. Jawab High Priest, mungkin iblis merusak ingatanku, seperti itu. Di mana kita? Tanya Ye Ziyun. Di sini. Priest besar memandang ke kejauhan dan menjawab, aku belum pernah lebih jauh dari sini. Aku pernah mendengar bahwa ini adalah kamar peti mati Raja Iblis. Iblis di sini semua adalah pembudidaya kuat dari zaman kuno. Petik 2. Betapa mengerikan, pikir Lin Feng dan yang lainnya. Jantung mereka berdebar kencang. Ruang peti mati Raja Iblis. Sebuah cahaya menakutkan melesat melintasi langit, dan gemuruh bergemuruh. Lin Feng mengangkat kepalanya dan melihat seberkas cahaya berlari ke langit. Tiba-tiba, bulan darah di langit meledak. Demon Iblis besar kesedihan. Siapa yang membuka segelnya? Tanya High Priest, mengerutkan kening. Dia pergi dan menghilang. Lin Feng dan yang lainnya melihatnya di kejauhan. The Great Demon Halberd Desolation. Segel. Chapter 2337, Subscribe Penatua. Bulan darah di langit meledak. Lin Feng menatap langit, bergetar. Ki yang menakutkan memenuhi udara. Itu adalah Sains Weapon yang menakutkan. Ada sublevel di dalam Sains dan Sains Weapons. Ada setengah orang suci, tidak terlalu akrab dengan tingkat kultivasi itu, tetapi mereka sudah orang suci. Kemudian, ada orang suci tingkat rendah, orang suci tingkat tinggi, dan orang suci yang tak tertandingi. Senjata dibagi menjadi senjata Sein tingkat rendah, senjata Sein tingkat menengah, senjata Sein tingkat tinggi, dan senjata Sein tak tertandingi. Level Sein dan level senjata Sein serupa, tetapi tubuh Sein level rendah jauh lebih kuat daripada Sein level rendah senjata, yang berarti bahwa ketika Sein level rendah diserang oleh senjata Sein level rendah, mereka tidak perlu khawatir. Tubuh Sein tingkat tinggi jauh lebih kuat daripada senjata Sein tingkat menengah. Dan sains yang tak tertandingi hanya bisa dilukai oleh Sains Weapons. Selain itu, ada perbedaan besar, sangat besar antara semua level itu. The Great Demon Halberd of Desolation telah menghancurkan bulan di langit, yang berarti itu adalah Sains Weapon yang menakutkan. Ayo dan lihat, Lin Feng dan yang lainnya bergerak menuju Ki yang menakutkan. Setelah melintasi tirai Ki dingin, Lin Feng dan yang lainnya melihat Great Demon Halberd of Desolation. Ada tahap pertempuran kuno di depan mereka, dan Great Demon Halberd of Desolation terjebak di dalamnya. Ada Raja Iblis mati, dia telah dipotong oleh kapak tombak. Itu menakutkan untuk melihat. The Great Demon Halberd of Desolation memancarkan iblis Ki yang menakutkan yang sepertinya akan menghancurkan udara yang mereka hirup. Pria sebesar kuil suara surgawi berdiri di atas panggung pertempuran dan berkata, siapa yang membunuh kultivator itu bersamamu, Great Demon Halberd Desolation? Siapa yang bahkan berhasil menyegel kamu, Great Demon Halberd of Desolation, untuk waktu yang lama?
Kamu mengandung kesedihan dan pengkhianatan Ki, apakah itu karena orang yang terbunuh menggunakanmu adalah tuanmu yang sebenarnya? Petik 2. Kesedihan dan pengkhianatan. Lin Feng dan yang lainnya terpana. Mereka merasakan Ki dari Great Demon Halberd of Desolation dengan hati-hati. Seperti yang diharapkan, itu benar-benar mengandung beberapa kesedihan Ki. Lin Feng mengkamung High Priest, dia benar. Orang yang telah dibunuh oleh Great Demon Halberd Desolation adalah tuannya, tetapi itu berarti orang yang telah membunuhnya bahkan lebih mengerikan. Priest besar kuil suara surgawi mengambil langkah ke depan dan kekuatan gelombang suara yang menakutkan memenuhi udara. Lin Feng dan yang lainnya merasakan kekuatan yang tak terlihat dan tidak berwujud. Sebuah kekuatan membawa Lin Feng dan yang lainnya pergi. High Priest tidak ingin membunuh mereka secara tidak sengaja dengan kinya. Ledakan. Lampu merah darah yang menakutkan bergerak menuju Priest besar kuil suara surgawi. Suasana di sekelilingnya berubah menjadi neraka yang dipenuhi darah dan kegelapan. High Priest maju selangkah lagi, suasananya bergetar. Bangunan di sekitar mereka meledak. The Great Demon Halberd of Desolation tampaknya enggan. Dia sudah mati. Kamu harus menemukan guru lain, kata Priest besar dengan sabar. Senjata mulai bergetar. Itu merenggut bebas dari mayat dan naik ke udara. Di kejauhan, seseorang sedang menonton. Namun, ketika Great Demon Halberd of Desolation lewat di sebelahnya, ia berubah menjadi kabut darah dan menghilang. The Great Demon Halberd of Desolation bahkan tidak menyentuhnya. Menakutkan, kata Lin Feng dan yang lainnya. Mereka menyaksikan Great Demon Halberd of Desolation menghilang di kejauhan. Apakah Halberd disegel di sana untuk waktu yang sangat lama? Tuan, apa tingkat budidaya dari Great Demon Halberd Desolation dan orang yang terbunuh? Ye Ziyun bertanya pada Priest besar. High Priest berbalik dan menatap Ye Ziyun. Sein tingkat tinggi, senjata Sein tingkat tinggi. Petik 2. Ye Ziyun heran. Jadi orang yang telah terbunuh adalah Sein tingkat tinggi, dan Great Demon Halberd of Desolation adalah senjata Sein tingkat tinggi. Jadi, orang yang telah membunuhnya adalah seorang suci yang tiada taranya. Apakah dia masih hidup? Jika dia masih hidup, apakah dia masih di wilayah terlarang ini? Di langit, bulan yang telah dihancurkan muncul kembali. Itu berisi jumlah yang mengerikan dari iblis merah darah Ki, dan akan menerangi area itu selamanya. Setelah waktu yang singkat, seluruh lubang neraka dipenuhi dengan niat iblis yang terkorosi. Bulan merah darah mengandung niat iblis dan kekuatan korosi yang mengerikan. Ketika bulan itu menghilang, pintu lubang neraka terbuka lagi. Kamu masuk, itu cukup gegabah, kata High Priest, menatap langit. Apa? Pria gendut itu tercengang. Ye Ziyun mengerutkan kening. Dia sudah bisa merasakan iblis Ki yang terkorosi. Jika kamu bukan seorang Sein, kamu tidak bisa menahan energi yang merusak itu, kata High Priest. Dia menghilang. Di matanya, Lin Feng dan yang lainnya pasti akan mati. Tetapi ada seorang wanita yang mengenalnya dalam kelompok, dan dia tidak ingin dia mati, jadi dia memperingatkan mereka. Kalau tidak, dia tidak akan peduli. Danau iblis Ki itu bisa merusak tubuh kita, kata Ye Ziyun, menarik wajah panjang. Kekuatan hidupnya mengelilingi yang lain. Mereka mengerti bagaimana roh-roh jahat di luar telah menjadi roh jahat sekarang. Bulan darah masih di langit. Sangat cepat, lampu kehidupan Ye Ziyun sedang berkarat. Apakah kita benar-benar akan berubah menjadi iblis? Kata Cilian San, menarik wajah panjang. Armor bumi tebal muncul di sekujur tubuhnya. Setelah itu, armor muncul di sekitar yang lain juga. Tapi itu tidak berguna, armor itu dengan cepat terkorosi oleh niat iblis. Bulan darah di langit semakin besar. Pria gemuk itu yang paling tidak tahan, luka muncul di sekujur tubuhnya dan niat iblis menembus ke dalam tubuhnya melalui mereka. Dia perlahan berubah menjadi iblis. Tidak, teriak pria gemuk itu dengan marah. Dia tidak ingin mati. Dia datang untuk menjelajahi misteri tertinggi neraka kuno neraka, bukan untuk mati. Bersama, teriak Lin Feng. Mereka membuat lingkaran dan semuanya melepaskan kekuatan hidup. Pada saat yang sama, pola kehidupan evolusi muncul di tanah. Ini adalah pertama kalinya Lin Feng menggunakan pola kehidupan, ia mengubah Tuhannya Ki dari bumi dan langit menjadi Ki hidup juga, dan mantra penyebaran besar mengelilingi kelompok. Energi abadi tidak bisa dihancurkan. Petik 2. Ye Ziyun tercengang, dia berasal dari Life Shrine dan dia masih tidak bisa melepaskan kekuatan hidup yang luar biasa. Niat iblis di langit mengerikan, bisa dengan mudah merusak hidupnya Ki. Dan sekarang itu terkoreksi mantra penyebaran hidup Lin Feng, tapi kekuatan hidup itu begitu kuat sehingga pulih dengan cepat. Cilian San terus berubah menjadi iblis, dan kemudian pulih dan kembali menjadi manusia lagi. Dua kekuatan antagonis terus bersaing. Meskipun niat iblis lebih kuat dari kekuatan hidup, alasan mengapa itu melawan dengan baik adalah karena kehidupan Ki mengandung kekuatan abadi. Pria gemuk itu gemetaran. Dia tahu bahwa tanpa kekuatan hidup abadi, dia akan mati seketika. Tunggu dan kamu akan baik-baik saja, kata Lin Feng suram. Tubuhnya juga terkorosi karena niat itu, tetapi berkat kekuatan abadi di tubuhnya, dia pulih lebih cepat dari yang lain, korosi pada tubuhnya bahkan tidak terlihat. Bum bum bum.
Kekuatan melesat melintasi langit dan bergemuruh. Lin Feng dan yang lainnya mengangkat kepala mereka dan melihat dashboard orang suci yang menakutkan ke langit menuju bulan darah. Great Demon Halberd Desolation. Lin Feng mengangkat kepalanya dan melihat Great Demon Halberd of Desolation memotong ke arah bulan darah dalam ledakan kekuatan. Bulan darah pecah. The Great Demon Halberd of Desolation melepaskan kekuatan yang menakutkan, dan mencoba menghancurkan bulan. The Great Demon Halberd Desolation tidak suka bulan itu. Mengapa itu terus menyerang itu? Petik 2. Tombak itu adalah Science Weapon, itu hidup. Bulan muncul kembali dan menyerangnya lagi. Itu juga mulai bersenandung dengan marah. Guntur berguling saat kekuatan iblis melonjak. Lin Feng dan Ye Ziyun heran. Science Weapon sedang menyerang bulan. Iblis Ki terus berdenyut di sekitar mereka. Bulan merah darah terus melepaskan lebih banyak energi, dan garis besar buram muncul di dalam. Itu adalah Kastil, seorang pembudidaya yang tiada taranya duduk di istana. Dia tampak seperti iblis yang menakutkan, memegang pisau berwarna merah darah, ujungnya menempel di tanah. Apakah bulan kuburan Raja Iblis? Atau ruang peti matinya? Pada saat itu, Lin Feng dan yang lainnya, semua iblis dan pembudidaya kuat yang ada di dunia itu bisa melihat pemkamungan di langit. Mereka semua bergetar. Istana Langit, tanggal berapa malam ini? Ketika Lin Feng melihat itu, dia heran dia ingat kalimat itu, Istana Langit. Tanggal berapa? Bab 2338, Istana Makam Raja, Subscribe Penatua. The Great Demon Halberd of Desolation masih geram, udara dipenuhi dengan amarah. Ia ingin menghancurkan bulan, tetapi gagal. Mungkin iblis tak tertandingi itu membunuh pemiliknya. Gumam Lin Feng dan yang lainnya. Itu terus menyerang. Meskipun Great Demon Halberd of Desolation tidak berhasil menghancurkan bulan, setidaknya berhasil membuat istana muncul. Pria sebesar kuil suara surgawi tidak jauh dari Lin Feng dan yang lainnya, menatap langit juga. Matanya berkilauan. Siapa yang membuatnya menjadi amnesia? Siapa yang mengotak-atik dunia ini? Siapa yang membuatnya menjadi wilayah terlarang? Bagaimana mungkin semua pembudidaya kuat benua 9 awan dan dunia satwa agung tidak berani datang ke sini? Apakah itu karena orang di istana itu? Pria sebesar kuil suara surgawi bangkit di udara, sebuah gukin muncul di tangannya dan dia mulai memainkannya. Melodi mematikan bangkit, sungai perak yang terbuat dari energi gelombang suara mengalir di langit. Itu menabrak istana, tetapi tidak ada yang terjadi. Ada kata-kata, kata Ye Ziyun, menatap bulan merah darah. Tulisan kuno telah muncul. Aku tidak mengerti karakter kuno itu, kata Ye Ziyun. Cilian San dan pria gemuk itu mengerutkan kening. Mereka juga tidak tahu karakter-karakter itu. Ada apa? Ye Ziyun bertanya pada Lin Feng. Dia gemetaran. Ini adalah kedua kalinya dia melihat ini dalam hidupnya. Kaisar Iblis. Lin Feng gemetar. 1000 tahun yang lalu, apa yang terjadi kemudian? Kaisar Iblis itu seharusnya telah hidup ribuan tahun sebelumnya, dan lubang neraka kuno tertinggi telah ada untuk waktu yang sangat lama. 1000 tahun sebelumnya, sudah ada banyak legenda tentang Iblis. Itu pasti Raja Iblis dari neraka-neraka kuno tertinggi. Kamu mengerti karakter-karakter itu? Pria gemuk bertanya pada Lin Feng. Lin Feng mengangguk. Dia tahu kata-kata itu, tentu saja, dia telah melihat kata-kata kuno di istana Kaisar Giok, dan mereka sama sekali berbeda dari karakter yang mereka gunakan saat ini, karena itu adalah kata-kata kuno. Apa yang tertulis? Tanya Cilian San. Dia penasaran. Kamu bisa membuat bumi dan langit runtuh, kamu membuat sungai-sungai darah mengalir di benua 9 awan, aku sudah lama menunggumu. Tiba-tiba, bulan mulai bergetar dan menyinari tubuh Lin Feng. Ye Ziyun, Cilian San dan pria gemuk itu membeku karena kaget. Kamu bisa membuat bumi dan langit runtuh, kamu membuat sungai-sungai darah mengalir di benua 9 awan, aku sudah lama menunggumu. Apakah suara itu berbicara kepada Daimon dari klan dunia? Kenapa dia mengerti karakter itu? Mengapa bulan bergetar? Kekuatan danau iblis yang mengerikan secara bertahap menyebar, bulan merah darah mengingatnya. Sinar cahaya muncul dan menyelimuti tubuh Lin Feng sebelum mengangkatnya. Lin Feng perlahan naik ke udara. Lin Feng naik semakin tinggi ke langit, semakin dekat dan lebih dekat ke bulan. Dia memasuki istana langit saat Ye Ziyun yang terkejut dan yang lainnya menatapnya. Dia menghilang di dalam istana. Danau iblis hilang, kita akan bertahan hidup, kata Ye Ziyun, mengambil napas dalam-dalam. Berkat Daimon, mereka akan selamat. Bagaimana bisa Daimon pergi ke istana? Apakah Raja Iblis memanggilnya? Petik 2. Qiong Haya dan Qiong Jiu Tian muncul. Tubuh bagian bawah Qiong Haya hilang, telah terkorosi. Namun, ketika danau iblis menghilang, beberapa kekuatan muncul di sekitar mereka dan mereka pulih. Aku selamat, itu adalah kehendak surga. Seru Qiong Haya, mengangkat kepalanya dan memandangi bulan. Dia hampir mati. Untungnya, Qiong Jiu Tian telah memberinya beberapa harta berharga, yang telah melindunginya sementara waktu. Tetapi bahkan kemudian, tubuhnya sudah mulai dimakan. Dia hampir mati. Ayo cari jalan keluar,
kata Qiong Jiutian. Mereka harus pergi. Ya, mari kita tinggalkan tempat mengerikan ini, mengangguk Qiong Haya. Pada saat itu, mereka hanya ingin pergi, mereka ketakutan. Tidak ada yang ingin tinggal di pit kuno neraka agung lagi. Bahkan para orang suci mempertaruhkan hidup mereka di sini. Qiong Haya bersumpah dia tidak akan pernah kembali ke tempat ini. Mereka berhasil pergi berkat kehendak surga, mengabaikan semua iblis yang telah kehilangan masa lalu dan hanya menatap langit. Keduanya hanya ingin melarikan diri. Lin Feng melihat tahta kuno di dalam aula utama merah darah istana, ada patung Raja Iblis di sekitar, dan seorang Raja Iblis duduk di atas tahta. Dia adalah satu-satunya makhluk hidup di sana, memegang pisau iblis dengan kedua tangan. Itu terjebak di tanah di depannya. Siapa kamu? Tanya Lin Feng. Dia berusaha tetap tenang saat berkata, kamu bukan Kaisar Iblis, di mana Kaisar Iblis itu? Petik 2. Tidak ada yang menjawab. Orang itu sepertinya dia tetap di sana dalam posisi itu selamanya. Keheningan itu menindas. Lin Feng melirik dan berkata, Kaisar Iblis, kamu memanggil aku di sini. Mengapa kamu tidak muncul? Kenapa kamu menungguku? Petik 2. Lin Feng tidak mengerti, ada banyak hal yang sepertinya merujuk pada Kaisar Iblis. Dan sekarang dia berada di istana itu, apakah itu benar-benar ruang peti mati Raja Iblis? Aku adalah Kaisar Iblis, kata suara samar yang samar. Lin Feng memiliki kesan dia berhalusinasi. Raja di atas tahta tampak seperti dia hidup kembali, mengangkat kepalanya. Tidak, ini ilusi. Lin Feng menggigit bibirnya. Itu bukan ilusi. Aku sudah lama menunggumu, suara itu menghela nafas. Sepertinya suara itu bepergian melalui ruang dan waktu untuk bergema di kepala Lin Feng. Mengapa kamu menungguku? Tanya Lin Feng. Aku sudah menunggumu untuk bisa menggunakan bila iblisku, untukmu memanggilku, untukmu menghancurkan bumi dan langit, dan untukmu membuat sungai-sungai darah mengalir di benua 9 awan. Kamu tertidur, bagaimana aku bisa membangunkan kamu dan memanggil kamu? Kata Lin Feng. Dia tidak mengerti, apakah Raja Iblis tidur? Hanya kamu yang bisa memanggilku karena aku adalah kamu dan kamu adalah aku, kata suara itu. Ayo, ambil bilahnya dan bangunkan aku. Lalu, kamu akan menentang bumi dan langit, darahku akan menjadi jalanmu. Kamu akan membuat istana darah raksasa, kata suara itu. Lin Feng gemetar. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Kaisar Iblis berarti bahwa Lin Feng adalah Kaisar Iblis. Dia adalah Kaisar Iblis. Kamu masih ragu-ragu. Dengan kekuatanku, aku bisa menghancurkanmu secara instan. Aku tidak perlu berbohong kepada kamu. Bangunkan aku dan terima kekuatanku yang tak tertandingi, istana itu akan menjadi milikmu. Apakah kamu mengerti? Aku telah melihat foto Kaisar Iblis, kamu bukan dia, kata Lin Feng, kamu harus menjadi Raja Iblis dari Pit of Hell. Bagaimana kamu bisa menjadi seseorang yang hidup 1000 tahun yang lalu? Petik 2. Apakah kamu pikir Kaisar Iblis benar-benar ada? Itu hanya citra kamu, atau kamu adalah citranya? Jika kamu membangunkan aku, kamu akan menerima kekuatan aku dan kamu akan mengerti segalanya. Petik 2. Datang dan coba, aku tidak perlu membodohi kamu untuk membunuh kamu. Petik 2. Lin Feng tercengang. Kata-kata kuno, Kaisar Iblis, gambar. Siapa itu siapa? Dan suaranya benar, dia bisa membunuhnya dengan mudah, dia tidak perlu berbohong. Lin Feng perlahan berjalan ke depan. Dia ingin tahu yang sebenarnya. Dia tiba di depan tahta. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas pedang iblis, kekuatan menakutkan memenuhi udara. Pada saat itu, dia mulai gemetaran. Dia memiliki kesan dia berubah menjadi Raja Iblis. Kamu adalah aku adalah kamu, bangunkan aku. Kamu akan menjadi dewa nyata, kata suara itu kepada Lin Feng. Mungkinkah dia menjadi satu dengan Raja Iblis jika dia membangunkannya? Apakah dia akan menjadi seorang kultivator yang tiada taranya jika dia melakukan itu? Itu menggoda. Dia gemetar semakin keras. Apakah aku benar-benar Kaisar Iblis? Pikir Lin Feng. Dia telah dibawa ke istana, mengapa dia harus membangunkannya seperti itu? Kenapa dia tidak bangun sendiri jika dia memiliki kekuatan seperti itu? Aku tidak percaya padamu, kata Lin Feng. Bab 2339, kembali ke pengadilan Kekaisaran Benua 9 Awan, subscribe Penatua. Lin Feng menarik tangannya. Dia tidak percaya padanya. Dia telah melewati begitu banyak kesulitan untuk menjadi begitu kuat, bagaimana mungkin kekuatan yang luar biasa ini dapat dengan mudah dicapai. Lin Feng tidak membutuhkan kekuatan eksternal seperti itu, dia ingin menjaga semuanya di bawah kendalinya sendiri. Dia tidak percaya dia adalah Raja Iblis kuno, dia hanya dirinya sendiri, Lin Feng. Kekuatan iblis yang menakutkan menembus ke dalam tubuhnya, tetapi dia berhenti menyentuh bilahnya dan mengambil langkah mundur, menatap sosok di atas tahta ketika kultivator itu menatapnya. Dia tampak seperti dewa, tetapi dia tidak bergerak. Dia tidak mencoba body capture menggunakan kekuatan. Lin Feng bingung. Pada saat itu, Raja Iblis dapat melakukan apa saja untuknya, tetapi dia tidak melakukannya.
Karena kamu tidak ingin membangunkanku, apakah itu berarti kamu pikir kamu ingin melihat seberapa kuat dirimu? Kata suara itu. Hanya ada satu utas niat tersisa. Dia tertidur lelap. Aku tidak percaya padamu, kata Lin Feng. Dia menjadi tenang lagi. Dia adalah Lin Feng, dan memiliki tubuh terlarang. Suatu hari, jika aku mencapai awan, aku akan melawan kehendak surga. Mengapa aku perlu membangunkan kamu dan meminjam kekuatan kamu? Lin Feng bertanya dengan tenang. Apakah kamu akan menyesal? Aku tidak akan menyesal, kata Lin Feng acuh tak acuh. Kamu memiliki istana yang bisa dijangkau, itu adalah tawaran yang menggiurkan. Ngomong-ngomong, bagus, kamu masih punya waktu untuk berpikir. Jika kamu berubah pikiran, kembalilah dan bangunkan aku, kata suara itu. Kekuatan iblis muncul kembali di sekitar bulan dan udara berdenyut dengan marah. Ledakan. The Great Demon Halberd of Desolation mendarat di sebelah Lin Feng. Ki yang menakutkan memenuhi udara. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Satu pemikiran dan Great Demon Halberd of Desolation mengakui kesetiaan kepadanya, pikir Lin Feng. Dia heran. Dia melihat Great Demon Halberd of Desolation, itu tampak tidak bahagia. Namun, kondisi mentalnya sepertinya ditindas. Lin Feng masih bergetar. The Great Demon Halberd of Desolation muncul di depan Raja Iblis, apakah itu akan tunduk? The Great Demon Halberd of Desolation adalah senjata yang hebat. Karena kamu tidak ingin membangunkan aku, ambillah. Mungkin kamu akan kembali suatu hari nanti, kata suara itu. Lin Feng tertegun. Mempertimbangkan kata-kata yang telah dia baca dan semua petunjuk yang dia temukan, Kaisar Iblis harus ada di sekitar, tetapi yang mengejutkan hanya ada Raja Iblis ini, apa hubungannya dengan Kaisar Iblis? Mengapa dia mengatakan bahwa Lin Feng adalah Kaisar Iblis? Dia telah membawa Lin Feng ke sana, meminta Lin Feng membangunkannya. Lin Feng menolak, namun dia tidak melakukan apapun padanya. Sebaliknya, dia bahkan menawarinya Great Demon Halberd of Desolation, Science Weapon yang menakutkan. Itu akan mendengarkanmu. Jangan lupa bahwa kamu adalah aku. Kamu masih belum bisa mengendalikan kekuatan penuhnya, tetapi aku akan membantu kamu dan menekan kekuatannya, itu akan menjadi kurang sombong. Kamu akan dapat mengendalikannya, dan itu akan mengakui kesetiaan kepada kamu. Petik 2. Lin Feng meraih Great Demon Halberd of Desolation, dan kekuatan mengerikan mulai merusak tubuhnya. Di depan Raja Iblis, Great Demon Halberd of Desolation tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi melawan Lin Feng. Naik, Lin Feng mengangkat tangannya, ki yang menakutkan membuat seluruh istana bergetar hebat. Niat Iblis terdengar ganas. Dia masih memegang Great Demon Halberd of Desolation, dan tampak seperti Dewa Iblis. Bisakah aku pergi? Tanya Lin Feng. Tentu saja, tetapi kamu mungkin akan kembali. Aku akan berada di sini menunggumu membangunkanku. Aku akan mengirimkan kekuatan aku kepada kamu, dan kamu akan menjadi dewa dari neraka kuno-kuno tertinggi, kata iblis itu perlahan. Lalu, kamu akan mengendalikan kekuatan yang tiada taranya dan memasuki kastil kekaisaran ini dan itu akan menjadi milikmu. Kamu akan menjadi dewa iblis yang tiada taranya. Baiklah, aku akan kembali jika kupikir itu pilihan yang tepat, kata Lin Feng acuh tak acuh. Dia berpikir dia tidak akan pernah kembali ke tempat yang mengerikan ini. Itu bukan kastil, tapi ruang peti mati. Pergi, tidak ada yang akan mencegah kamu pergi, kata iblis itu. Lin Feng menyingkirkan Great Demon Halberd of Desolation dan meninggalkan kastil. Pengalaman yang luar biasa. Istana Langit, tanggal berapa malam ini? Siapa Kaisar Iblis? Siapa Raja Iblis dari tempat itu? Petik 2. Lin Feng menuruni tangga dan kembali ke Pit of Hell. Dia melihat bulan di langit, gelap lagi. Niat iblis yang mengerikan terus menyelimuti daerah itu. Iblis-iblis dari neraka-neraka kuno tertinggi melupakan semua yang baru saja terjadi. Lin Feng mendarat di sebelah Ye Ziyun dan yang lainnya. Mereka kembali menatap Lin Feng, penasaran tapi diam. Mari kita tinggalkan lubang neraka kuno tertinggi, kata Lin Feng. Mereka harus pergi, kalau tidak iblis itu akan menyesal, dan mereka tidak akan punya kesempatan untuk pergi lagi. Bahkan orang suci bisa mati di sini. Baiklah, Ye Ziyun dan yang lainnya mengangguk. Bisakah mereka pergi? Mereka terlalu banyak memikirkan diri sendiri ketika datang ke lubang neraka kuno tertinggi. Mereka mengira memiliki banyak peluang, tetapi sebenarnya, begitu masuk, yang mereka hadapi adalah bahaya. Beberapa dari mereka terbunuh seketika. Setelah Lin Feng dan yang lainnya pergi, Raja Iblis masih di istana, tidak bergerak. Dia sedang menunggu seseorang untuk membangunkannya. Niat iblis memenuhi udara. Di bawah istana, Raja Iblis muncul di mana Lin Feng berdiri sesaat sebelumnya. Dia mengenakan jubah hitam, dan dia menatap Raja Iblis yang tak terlihat dengan tenang. Dia menolak kesempatan yang luar biasa ini. Bisik petani itu, sebelum berubah menjadi asap hitam dan menghilang lagi. 5 hari kemudian, Lin Feng dan yang lainnya melarikan diri dari lubang neraka kuno tertinggi. Untungnya, kali ini, tidak ada yang terjadi pada mereka. Kami keluar dan hidup, kata pria gendut itu, menyeringai gembira.
Dia mengangkat kepalanya dan memandang matahari. Itu adalah hari yang indah. Setelah menghabiskan berhari-hari di Pit of Hell, rasanya senang melihat matahari lagi. Kami keluar. Ye Ziyun tersenyum. Mereka hidup, sangat mengagumkan. Daimon, terima kasih, kata Cilian San kepada Daimon. Dia sangat berterima kasih. Tanpa kamu, kita akan mati. Memang, Daimon, terima kasih banyak. Setuju Ye Ziyun. Mereka tidak terlihat bangga dan sombong lagi. Namun, Lin Feng hanya tersenyum kecut dan menghela nafas. Sayangnya, Lan Ge dan Hua Qianyu meninggal. Itu tidak sepadan. Petik 2. Mereka mati sia-sia. Aku sudah selesai dengan wilayah terlarang sialan ini, kata Cilian San dengan marah. Sekarat di sana tidak berharga. Mati setelah pertempuran yang luar biasa dan meledak-ledak sepadan, tetapi mati di dunia yang mengerikan itu tidak ada gunanya, dan semuanya terserah pada keberuntungan. Jangan memberitahu siapapun apa yang terjadi di lubang neraka kuno tertinggi, kata Lin Feng. Semua orang mengangguk. Mereka tahu bahwa Daimon telah menemukan sesuatu, dia telah pergi ke Istana Bulan, tetapi mereka akan merahasiakannya. Ada hal-hal yang tidak perlu diketahui orang, kata Ye Ziyun sambil tersenyum. Baiklah, kita hidup, dan aku pikir ini pertama kalinya begitu banyak orang keluar dari wilayah terlarang hidup-hidup. Mari kita kembali dan melihat apa yang orang katakan. Petik 2. Ya, mari kita kembali ke pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan, kata Cilian San. Kelompok 4 kiri, dan tidak melihat ke belakang. Orang-orang dari dunia Satwa Agung tidak terlalu memperhatikan manusia yang telah pergi ke lubang neraka kuno tertinggi, tetapi pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan memberikan banyak perhatian kepada mereka, terutama sejak Yong Jiutian dan Qiong Haiya telah pergi ke sana juga dan telah kembali. Banyak orang di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan mengagumi mereka. Mereka ingin mengetahui rahasia-rahasia lubang neraka kuno tertinggi. Orang-orang berbicara tentang Qiong Jiutian dan Qiong Haiya di mana-mana dan sepanjang waktu itu, mereka keluar dari wilayah terlarang hidup-hidup. Yang lain mungkin mati di dalam, termasuk Musansi. Beberapa orang yang telah menjelajahi misteri tertinggi neraka-neraka tertinggi mengatakan kepada beberapa kelompok yang kuat seperti apa tampang neraka kuno-kuno itu, tetapi kelompok-kelompok itu tidak membagikan informasi itu. Ye Ziyun, Lin Feng, dan yang lainnya berpisah. Lin Feng kembali ke klan dunia. Apa yang terjadi di wilayah terlarang terasa seperti mimpi, dia tidak akan pernah melupakannya. Bab 2340, Area Kanonisasi, Subscribe Penatua. Di kuil Fortune, klon Lin Feng duduk dengan Diviner. Diviner itu mengerutkan kening dan menatap Lin Feng, tertegun. Kamu mengatakan bahwa ada istana kuno di tertinggi neraka-neraka tertinggi di dalam bulan merah, dan bahwa Raja Iblis ada di dalam. Diviner itu kagum, dia juga tidak tahu apa yang ada di lubang neraka kuno tertinggi. Oleh karena itu, ketika Lin Feng bercerita tentang pengalamannya, dia heran. Ya, di kastil, ada Raja Iblis dengan pisau iblis, yang tertidur. Tapi dia masih bisa berkomunikasi dengan aku, dan dia meminta aku untuk membangunkannya. Dia berkata dia akan mengirimkan kekuatannya kepada aku, kata Lin Feng kepada Diviner. Di dunia ini, tidak ada orang lain yang tahu banyak rahasia Lin Feng selain Diviner, jadi Lin Feng tidak perlu menyembunyikan apapun darinya. Tapi aku tidak percaya padanya, jadi aku memilih untuk pergi, dan dia membiarkanku pergi dengan damai, selesai Lin Feng. Apa yang kamu maksud adalah bahwa Raja Iblis kuno sedang tidur dan masih bisa mengendalikan lubang neraka kuno tertinggi. Dia membiarkanmu hidup-hidup dan tidak melakukan apapun padamu. Petik 2. Memang, kalau tidak, aku akan mati. Petik 2. Ini adalah misteri yang luar biasa. Orang-orang semua berbicara tentang Qiong Jiutian dan Qiong Haiya yang telah keluar hidup-hidup, dan mereka bahkan tidak tahu bahwa keduanya dapat keluar hidup-hidup berkat kamu. Mereka bahkan tidak tahu tentang Raja Iblis yang kamu ceritakan, kata Diviner, menggelengkan kepalanya. Jika aku memiliki kesempatan, aku akan berbicara dengan pemimpin kuil dan melihat apakah dia tahu sesuatu. Pria besar dari kuil suara surgawi telah dipenjara di Pit of Hell kuno tertinggi untuk waktu yang lama. Mengerikan. Petik 2. Semua iblis di dalamnya sangat kuat. Juga, kamu mungkin pernah mendengar tentang iblis itu 1000 tahun yang lalu. Kata Lin Feng. Dia bertanya-tanya siapa kaisar iblis itu. Raja Iblis mengatakan bahwa Lin Feng adalah kaisar iblis. Kaisar iblis 1000 tahun yang lalu. Diviner terkejut. Kamu pasti berbicara tentang Santo Kaisar Sisi Iblis. Ia tidak meninggalkan banyak jejak di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan. Tidak banyak orang tahu tentang dia, tetapi mereka yang tahu betapa menakutkannya dia. The Fortune Shrine tahu lebih banyak tentang dia daripada kuil lainnya karena 1000 tahun yang lalu, roda Destiny Shrine Fortune berputar karena dia. Kali ini, itu karena kamu. Petik 2. Saint Emperor Si the Demon. Lin Feng mengerutkan kening. 1000 tahun yang lalu, roda takdir dari kuil keberuntungan diputar, dan sekarang berputar karena Lin Feng. Apakah itu reinkarnasi? Apakah Raja Iblis itu benar? Apakah Lin Feng Kaisar Iblis? Orang macam apa itu Saint Emperor Si the Demon?
Tanya Lin Feng. Misterius, sangat kuat, dan dia menjadi kuat dengan sangat cepat. Dia juga menghilang secara misterius. Kuil sedang mencarinya, tetapi dia benar-benar menghilang. Beberapa orang mengatakan dia mungkin berkeliling dunia, beberapa orang mengatakan dia pasti terbunuh oleh kuil, kata Diviner perlahan. Aku pikir mereka semua salah. Mungkin Kaisar Iblis ada di lubang kuno neraka tertinggi, kata Lin Feng. Diviner itu mengerutkan kening, Santo Kaisar si Iblis di lubang neraka kuno tertinggi. Memang, aku melihat beberapa tulisan suci di sana yang ditulis olehnya secara pribadi. Dia tampaknya memiliki banyak koneksi dengan Raja Iblis. Petik 2. Diviner itu mengerutkan kening, apakah kamu yakin tentang tulisan suci? Aku yakin, aku pernah melihatnya sebelumnya. Tidak ada yang dapat memiliki tulisan yang sama persis di dunia ini, kata Lin Feng. Dia yakin. Jadi, aku benar-benar perlu berbicara dengan pemimpin kuil, kata Diviner dengan tajam. Saint Emperor Si The Demon memiliki takdir yang luar biasa, ia misterius dan menakutkan. Jika dia berada di lubang neraka kuno tertinggi, tidak mengherankan bahwa tidak ada berita tentang dia di dunia luar. Lin Feng, kamu harus bersiap-siap, kemampuan bertarung kamu telah mencapai puncak lapisan Shengdi, kan? Kata Diviner kepada Lin Feng. Ya, kata Lin Feng mengangguk. Tidak buruk, kamu perlu mencoba dan menjadi orang suci sekarang, kata Diviner, meskipun Lin Feng tidak memiliki tingkat kultivasi, dia juga bisa mencoba menjadi orang suci, atau setidaknya, memiliki tingkat yang sama. Lin Feng terkejut dengan hal ini, dan menatap Diviner. Di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan, ada area tertutup yang disebut area kanonisasi, tempat itu dibuka sekali setiap 1000 tahun. Di sana, beberapa orang memiliki kesempatan untuk dikanonisasi, itu terjadi hanya setiap 1000 tahun. Setiap 1000 tahun, orang-orang di bagian atas lapisan Sheng dipergi ke sana dan mencoba keberuntungan mereka. Area kanonisasi tidak mengecewakan orang. Setidaknya 3 orang harus menjadi orang suci, atau bahkan lebih. Itu tergantung pada keberuntungan dan kemampuan mereka. Petik 2. Sekarang, itu akan segera terbuka dan banyak orang dari pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan akan pergi ke sana untuk mencoba keberuntungan mereka, Diviner tersenyum. Lin Feng kagum, area kanonisasi terdengar seperti tempat yang luar biasa. Siapa yang membangun tempat yang luar biasa seperti area kanonisasi? Kata Lin Feng. Orang-orang di masa lalu, aku pernah mendengar bahwa ada misteri di dalamnya, ada beberapa detail yang hanya diketahui oleh orang dalam. Itu adalah salah satu tempat paling misterius dari pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan, jawab Diviner. Lin Feng mengangguk, hanya sedikit orang yang tahu apa yang ada di dalamnya. Sayangnya, kali ini, ketika kamu pergi ke lubang neraka kuno tertinggi, banyak santo suci mati. Mereka bisa menjadi orang suci. Tentu saja, pembukaan area kanonisasi akan menarik perhatian orang lebih daripada petualangan kamu di Pit of Hell Agung tertinggi. Orang-orang menolak untuk pergi ke neraka kuno-kuno tertinggi, termasuk beberapa penggarap tua yang menakutkan, tetapi area kanonisasi menarik perhatian orang, Diviner tersenyum. Lin Feng mengerti. Beberapa santo kaisar mempraktikkan kultivasi selama bertahun-tahun, tetapi tidak berhasil melampaui keduniawian dan mencapai kesucian. Mereka tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Mereka bahkan siap mempertaruhkan hidup mereka. Pada saat itu, apakah aku akan berpartisipasi sebagai daimon dari klan dunia, atau sebagai Lin Feng? Lin Feng menyeringai. Diviner itu balas tersenyum. Terserah kamu, selama kamu memisahkan kedua orang itu dengan hati-hati. Jangan biarkan ada yang tahu bahwa Lin Feng adalah daimon. Petik 2. Aku mengerti, kata Lin Feng mengangguk. Para murid kuil keberuntungan jarang keluar, tetapi kali ini, beberapa dari mereka akan pergi dan mencoba menjadi orang suci. Jangan bertempur melawan mereka di sana, perintah Diviner. Lin Feng mengangguk. Semua kuil mengumpulkan Saint Kaisar mereka dan meminta mereka untuk bersiap-siap untuk acara wilayah kanonisasi. Itu sangat langka. Itu juga merupakan kesempatan untuk melihat para pembudidaya terkuat dari benua Sembilan Awan. Bahkan dunia Satwa Agung akan berpartisipasi. Bagaimana kabarmu untuk klan Void Phoenix? Tanya Lin Feng. Tidak ada yang terjadi. King Feng dipenjara, tetapi si Jue Laoxian pergi ke sana, sehingga mereka tidak bisa berbuat banyak padanya. Namun, sejak Yong Haya keluar dari neraka-neraka kuno tertinggi, Void Phoenix Clan bahkan lebih antusias dan benar-benar berharap mereka akan dapat membuat aliansi pernikahan dengan kuil api. Petik 2. Baiklah, Lin Feng mengangguk. Dia harus mendapatkan informasi lebih lanjut. Ada banyak kaisar suci yang tersembunyi di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan. Mereka sedang menunggu acara. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi orang suci, renung Diviner. Lin Feng bisa merasakan bahwa area kanonisasi akan menjadi peristiwa yang luar biasa. Sains langka, tetapi Saint Emperors juga kuat di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan. Musanzi telah mengundang beberapa dari mereka untuk datang ke lubang neraka kuno tertinggi, tetapi dia tidak tahu semua kaisar Saint wilayah itu.
Menjadi seorang Saint bukan hal yang mudah, ada beberapa orang tua yang telah lama terjebak di Saint di layar, dan tidak ada yang perlu diundang untuk pergi ke area kanonisasi. Bahkan dunia satwa agung bisa datang. Tubuh nyata Lin Feng dengan tenang berlatih budidaya di klan dunia. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia telah keluar dari neraka kuno-kuno tertinggi hidup-hidup dan kembali ke klan dunia. Dia juga ingin mencoba dan menjadi orang suci di area kanonisasi. Terima kasih sudah subscribe Penatua.